Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada kajian kita ketemu lagi di kajian Sekolah Fikih Live. Tentunya di Selasa malam kali ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita terkait mata kuliah Tauhid atau ilmu akidah. Dalam pembahasan kita di minggu-minggu sebelumnya kita telah membahas dasar-dasar pemahaman kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kita mengenal beberapa sifat wajib, 20 sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Alhamdulillah kita sudah selesaikan. Dan pada hari ini kita akan mengupas, membahas bagaimana kontroversi bisa dibilang atau syubhat begitu dari beberapa kelompok khususnya Salafi Wahabi seputar sifat 20. Insya Allah kita akan bahas bersama guru kita, pemateri kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA, yang beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka kita sapa dulu beliau sebelum masuk ke materi. Assalamualaikum Ustadz Ajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Syihab. Kabar baik dan sehat Ustadz. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini ada refresh di kajian kita. Ini antum perdananya. Jadi ini tampilan baru. Antum yang pertama kali merasakan perubahannya nih Ustadz. Oh gitu, ya. Model baru ya. Model baru. Jadi Semakin kajiannya di refresh Alhamdulillah. tampilannya. Semoga menambah semangat kita ini Ustadz dalam mengaji, khususnya dalam ilmu akidah malam hari ini. Ya. Ustadz, pada hari ini cukup menarik. Sebelumnya kita selalu membahas tentang dasar keilmuan, begitu ya, fondasi pemahaman. Nah, hari ini kita membahas topik isu-isu gitulah istilahnya ya. Nah, ini mungkin ada pengantar sebelum kita masuk ke materi. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Syihab LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik Ustadz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini seperti biasa kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat di majelis ilmu yang mudah-mudahan semoga kita semua yang ikut serta dalam kajian online ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita, kepada keluarga kita, anak keturunan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik Ustadz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kabar baik semuanya ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Malam hari ini tema kita agak apa ya? Cukup menarik insya Allah. Setelah kita
menyelesaikan pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat mustahil dan juga sifat jaiz ya. Nah, ada satu pembahasan yang jangan sampai kelewatan, ini penting juga, yaitu adanya beberapa syubhat ya, atau tuduhan miring terkait sifat 20 ya. Biasanya ini tersebar di medsos, Ustadz Syihab ya, di medsos, mungkin di Facebook lah atau di ceramah-ceramah kajian gitu ya. Ada beberapa kelompok, langsung saja saya sebut dah, kelompok Salafi Wahabi ya, saudara-saudara kita Salafi Wahabi yang sebetulnya mereka itu tidak begitu paham tentang sifat 20, akhirnya ya menuduh yang enggak-enggak begitu. Ya, ada beberapa syubhat yang mereka lontarkan. Ini syubhat ini kalau enggak kita jawab, kalau enggak kita kita tanggapi, nanti menyambar-nyambar ke antum semuanya nanti ya. Ya. Oke, baik. Kita akan pelajari bagaimana para ulama kita ya, para asatidzah kita dalam menjawab syubhat-syubhat tersebut. Nah, saya sudah menuliskan materinya dalam bentuk buku PDF ya. Kurang lebih ada 35 halaman. Bisa langsung ditampilkan saja ya setiap ya. Ya, bisa Ustaz. Ya. Kita lihat daftar isinya dulu aja ya. Oke, nah itu daftar isinya nanti ada sekitar 7 pembahasan, 7 syubhat atau tuduhan lah ya. Yang pertama nanti tentang madhab Asy'ariyah itu katanya menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana ini? Syubhat ini cara menjawabnya seperti apa nanti? Benarkah syubhat yang seperti ini? Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu hanya memiliki 20 sifat wajib saja, katanya tidak ada sifat yang lain gitu. Nah, kemudian yang ketiga, penyebutan angka 20 secara khusus untuk sifat wajib. Kenapa kok ada angka 20? Dari mana dapatnya 20 gitu ya. Kemudian yang keempat, 20 sifat wajib itu dari ahli filsafat Yunani katanya. Ada yang bilang begitu. Ya, saya sih nyebutnya oknum sebetulnya. Sebetulnya tidak semua Salafi Wahabi bilang begitu ya. Ya anggaplah ada 1-2 gitu ya oknum. Tetapi yang seperti ini tetap kita harus jawab ya Ustadz Syihab ya. Meskipun nanti ada Salafi Wahabi yang lain bilang enggak pernah kok kami bilang begitu misalnya ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ada kok Salafi Wahabi yang bilang begitu tuh ada gitu. Nah, makanya kita bilangnya oknum gitu aja ya. Oknum Salafi Wahabi. Kemudian yang ke berapa tadi? 5 ya. Sifat Allah itu kan ada 99 karena Asmaul Husna 99 jumlahnya. Lah kok cuma 20? Nah, itu nanti kita jawab. Kemudian yang keenam itu Imam Asy'ari itu menetapkan 13 sifat loh, bukan 20 gitu. Ada yang bilang begitu juga. Berarti ini Asy'ariyah ini nggak ngikutin imamnya gitu. Nah, kemudian yang ketujuh, sebetulnya siapa yang mengkonsep atau yang beristihad tentang adanya 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 7 syubhat atau 7 apa ya? Ya, kadang-kadang pertanyaan ini juga menggelitik kita semua setiap. Bahkan syubhat ini tidak hanya muncul dari kalangan Salafi Wahabi saja loh. Kadang-kadang yang dari Asy'ari sendiri, misalnya mungkin para santri atau kita nih ya yang tidak mendalami ilmu akidah Asy'ari Maturidi yang belajar 20 sifat itu. Kadang-kadang juga bertanya kan setiap ya. Kenapa ya kok 20 gitu. Jadi yang bertanya itu nggak hanya Salafi Wahabi. Kadang-kadang kita sendiri juga bertanya-tanya. Kenapa kok cuma 20? Yang lain kemana begitu ya. Maka ini sebetulnya syubhat ini secara umum saja lah ya. Secara umum saja. Meskipun paling banyak dilontarkan oleh oknum Salafi Wahabi. Oke, nah mudah-mudahan sih nggak selesai ini 7 ini. Ya, mungkin malam hari ini ya 3 atau 4 poin saja. Nanti minggu depan ya pekan depan kita lanjut kembali kalau memang tidak cukup waktunya untuk malam hari ini. Baik, langsung saja Ustaz Syihab ke halaman 3 ya. Antum bacakan ya 1 atau 2 paragraf ya, silakan. Baik Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. A. Menjawab syubhat seputar sifat 20. Salah satu tantangan dalam menyebarkan akidah ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah adalah munculnya beberapa kelompok sesat yang mencoba mengaburkan akidah murni ulama salaf
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari dulu hingga sekarang, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sering kali ajaran akidahnya dituduh dengan fitnah-fitnah yang keji oleh beberapa oknum. Akan tetapi alhamdulillah, tuduhan-tuduhan keji tersebut selalu dijawab, diluruskan dan dibantah habis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, baik Ustadz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu sampai sekarang ya, ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang dari Ariyah dan Maturidiyah ya khususnya ya. Meskipun ada Ahlus Sunnah yang lain yaitu mazhab Atsariyah ya, tapi yang masyhur adalah Asy'ari dan Maturidi. Asy'ariyah Maturidiyah ini sepanjang zaman itu berhadapan dengan dua kelompok yang ekstrim, Ustadz Syihab. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri kita nyebutnya. Anggaplah ekstrim kanan itu kaum Mu'attilah namanya. Apa? Mu'attilah, kelompok Mu'attilah. Mu'attilah itu taktil itu loh. Taktil itu meniadakan sifat Allah. Jadi ada nih kelompok di zaman itu ya yang mengira Allah itu tidak usah pakai sifat seperti sama, basor, kalam itu nggak usah. Karena nanti mirip makhluk, kata mereka begitu. Jadi tujuan mereka itu apa? Tujuan mereka itu ingin mensucikan Allah tapi kebablasan. Sehingga Tujuannya baik sifat-sifat tapi salah tujuannya ya. baik. Tapi kebablasan sampai sifat-sifat itu ditolak gitu loh. Nah ini ekstrim kanan nih, namanya Mu'attilah. Dan di samping ini ada juga ekstrim kiri nih ya. Kaum musyabbihah namanya. Musyabbihah. Musyabbihah itu yang dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi niatnya bagus sebetulnya apa? Menetapkan sifat dalam Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Apa? Menetapkan sifat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kebablasan juga. Kebablasannya gimana? Dipahaminya itu secara zahir makna itu loh. Secara apa? Secara makna zahirnya gitu. Istawa ya bertempat, duduk gitu ya. Iyat ya tangan gitu. Kan mereka tetapkan sifat ini kan. Bagus itu, bagus. Niatnya bagus. Tapi kebablasan makna zahirnya dipakai juga itu sehingga menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ini kan ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Mu'attilah sama apa? Musyabbihah. Nah, kita para ulama kita itu ulama Asy'ariyah Maturidiyah ya, khususnya itu berada di tengah-tengah. Ya, berada di mana? Di tengah-tengah. Nah. Ya, yaitu antara yang Mu'attilah dengan yang musyabbihah tadi. Jadi tidak terlalu condong ke kanan, tidak terlalu condong ke kiri. Makanya para ulama yang di tengah ini nanti metodenya namanya apa? Tafwid makna. Tetap menetapkan sifat itu, ya tetap ditetapkan sifat itu, tapi tidak dipahami secara zahir makna begitu. Ditafwid makna. Dan itu wah para ulama kita luar biasa ya menghadapi kelompok-kelompok sesat itu ya dalam menjaga atau merawat akidah ulama salaf ini yang turun temurun ini ya. Pasti ada tantangan lah di tiap zaman gitu ya. Dan ulama kita sudah membahasnya, sudah membantah semua itu firqah-firqah sesat itu dalam ilmu akidah. Udah habis itu kelompok-kelompok yang kayak Mu'tazilah lah atau Qadariyah, Jabariyah itu udah apa ya, udah ditelan zaman gitu. Meskipun mungkin pemikirannya masih ada sampai sekarang ya gitu. Cuma yang musyabbihah ini yang sampai sekarang berkembang lagi. Ya, musyabbihah itu yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, paling mirip itu ya kelompok Salafi Wahabi itu karena memahami dengan apa secara makna zahir lafaz tersebut. Dan itu sudah kita bahas semua yang berkaitan dengan tafwid makna atau tasbih atau yang tajsim itu sudah semuanya kita bahas ya. Di tema apa itu? Tafwid makna waktu itu kalau nggak salah. Ya. Baik, berikutnya setiap. Belakangan ini juga muncul beberapa tudingan miring oleh kelompok Salafi Wahabi terhadap ajaran akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah terkait sifat 20. Maka kami mencoba untuk menjawab syubhat-syubhat tersebut dengan merujuk pada penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara syubhat-syubhat dan tuduhan-tuduhan fitnah yang selama ini beredar adalah sebagai berikut. Ya, langsung ke nomor 1 ya, ini kita bahas pelan-pelan ya. Syubhat yang pertama yaitu berkaitan dengan mazhab Asy'ariyah itu katanya menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sampai sekarang saya sering mengamati di
di media sosial. Ada akun-akun Salafi Wahabi yang dalam komen-komennya itu meyakini Asy'ari itu penolak sifat Allah. Asy'ari apa? Madzhab Asy'ariyah terkenal dengan apa? Menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jawab ya. Silakan setiap dibaca. Yang pertama adalah mazhab Asy'ariyah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syubhat yang pertama adalah mazhab Asy'ariyah menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada anggapan dari sebagian kelompok Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa mazhab Asy'ariyah itu termasuk kelompok yang suka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Statement seperti ini muncul dari lisan mereka hanya gara-gara Asy'ariyah itu menetapkan 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini tuduhan yang sangat tidak ilmiah, alias mereka tidak paham terhadap konsep 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Padahal yang sebenarnya adalah mazhab Asy'ariyah atau mazhab Asy'ari atau Asy'ariyah meyakini dan menetapkan semua sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Tidak ada satupun sifat yang warid dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditolak oleh mazhab Asy'ariyah. Nah, jadi ada anggapan ya jamaah dari ya kita bilang oknum sajalah. Barangkali tidak semua Salafi Wahabi bilang seperti itu. Tapi ada yang bilang seperti itu ya. Mereka mengatakan mazhab Asy'ariyah itu mazhab Mu'attilah itu. Penolak apa? Penolak sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa sampai berani bilang begitu? Sebetulnya mereka salah paham karena mengira mazhab Asy'ari yang belajar sifat 20 itu ya Ustaz Ihab ya. Yang kita belajar sifat wajib yang ada 20 itu, mereka mengira Allah hanya punya sifat 20 saja gitu loh. Ya. Sehingga mereka berkesimpulan, oh Asy'ari ini nggak mau menetapkan sifat misalnya istawa atau sifat iyad atau sifat kudroh dan sebagainya. Nah, gara-gara apa tadi? Salah paham dengan konsep sifat 20 begitu loh. Ya, mereka menuduh Asy'ari tidak menerima sifat-sifat yang lain. Padahal kan nggak seperti itu. Ya, sebetulnya bukan seperti itu. Madhab Asy'ari termasuk Maturidi karena sifat 20 itu kan ini ya identik dengan dua madhab ini ya setiap ya, Asy'ari dan Maturidi ya. Madhab Asy'ari dan Maturidi itu ya mereka menerima seluruh sifat-sifat Allah yang warid itu apa ya? Yang ada, yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, semuanya ditetapkan, tidak ada yang ditolak gitu. Nah, ini harus kita tegaskan kepada mereka ya bahwa kami para ulama Asy'ariyah ya semuanya ya, ulama yang bermadzhab Asy'ariyah ya, pengikut Asy'ariyah termasuk Maturidiyah tidak menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami meyakini bahwa sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah kita tetapkan semua gitu. Mau bukti? Ya, kita lihat nih. Ada banyak bukti sebetulnya bahwa Asy'ariyah itu tidak menolak sifat-sifat yang lain. Misalnya berikutnya setiap silakan. Buktinya adalah perkataan salah satu ulama besar mazhab Asy'ariyah yaitu Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang wafat tahun 458 Hijriah. Di dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat beliau mengatakan bahwasannya Nah, ini siapa? Al-Imam Al-Baihaqi ya. Beliau kalau secara mazhab fikih mazhabnya adalah Syafi'i. Tapi kalau mazhab akidah beliau Asy'ari ya, termasuk ulama yang membela mazhab Asy'ari dalam ilmu akidah. Nah, kitab beliau ini akidah yang masyhur itu setidaknya dua setiap. Ada kitab Al-Asma wa Sifat, yang ini yang nanti kita baca ini kitab apa? Al-Asma wa Sifat. Saya nyari kitabnya sampai sekarang susah banget ya. Nggak tahu nih, nyari penjual kitab yang kitabnya Imam Al-Baihaqi yang Al-Asma wa Sifat ini. Yang bagus, yang tahqiqannya bagus ya. Belum nemu sampai sekarang. Ada lagi satu ya kitab beliau apa? Al-I'tiqad itu. Al-I'tiqad wal Irsyad dan seterusnya itu juga kitab akidah karya Imam Al-Baihaqi. Nah, di dalam kitab ini jamaah yaitu kitab Al-Asma was Sifat. Apa itu? Al-Asma was Sifat itu apa? Ya, asma nama-nama Allah, sifat ya sifat-sifat Allah. Judul nama kitab itu. Tsumma sifatullahi azza ismuhu qismani.
Ya, kata beliau, ahaduhuma sifatu dzatihi wa hiya ma istahaqqahu fi ma lam yazal wa la yazal kal hayati wal qudrati wal ilmi wal iradati was sam'i wal basari wal kalami wa nahwi dzalika min sifatihi wal akharu sifatu fi'lihi wa hiya ma istahaqqahu fi ma la yazalu dunal azali kal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati wal afwi wal uqubati wa nahwi dzalika min sifati fi'lihi wa minhu ma tariqu itsbatihi urudu khabar shadiqi bihi faqat kal wajhi wal yadaini wal ain fi sifati dzatihi wa kal istiwa'i 'alal arsy wal ityani wal maji'i wan nuzuli wa nahwi dzalika min sifati fi'lihi. Nah, ini rahimahullahu taala. Artinya, silakan setiap. Kemudian sifat-sifat bagi Allah Ta'ala terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sifat zat adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala pada azali dan terus ada selama-lamanya. Contoh sifat zat adalah sifat haya, kudrah, ilmu, iradah, semak basar, kalam, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah sifat fi'il. Sifat fi'il adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, namun tidak ada pada azali. Contoh sifat fi'il adalah sifat al-khalqu, al-rizqu, al-ihya, al-imatah, al-afu, al-uqubah, dan lain-lain. Ada juga sifat yang cara penetapannya khusus melalui khobar atau dalil syar'i saja, yaitu sifat khobariyah. Contoh sifat khobariyah adalah sifat wajah, sifat yadain, dan sifat ain. Sifat yang seperti ini termasuk sifat zat khobariyah. Ada juga sifat istiwa atas arsh, sifat ityan, sifat maji, dan sifat nuzul. Sifat yang seperti ini termasuk sifat fi'il khobariyah. Ya, jadi sudah bisa kita pahami ya bahwa madhab Asy'ariyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala, tidak ada yang namanya menolak sifat, itu tidak ada. Beliau tadi membagi-bagi ya. Ada sifat zat, ada sifat fi'il. Nah, misalnya di situ tadi disebutkan ya. Jadi ada kisman ya, ada dua pembagian kata Imam Al-Baihaqi. Ada sifat itu yang azali ya, pada azali dan terus-menerus ada selama-lamanya. Azali tahu ya, pada azali. Ini terjemah yang tepat itu tanpa ada zaman ya. Sebagaimana guru-guru kami mengajarkan, biasanya itu ada orang menerjemah azali itu pada zaman azali gitu ya. Antum sering dengar ya, pada zaman azali. Padahal azali itu bukan zaman ya. Zaman itu makhluk gitu. Jadi lebih tepatnya itu pada azali. Pada azali itu apa? Ya sebelum adanya makhluk lah. Hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya azali ya. Qadim ya, hampir mirip dengan qadim atau kidam. Paham ya setiap ya? Azali itu muradif atau persamaan kata dari kidam ya. Yaitu sebelum adanya alam semesta. Nah, itu namanya azali. Dan sifat ini sudah ada ya pada azali, bahkan terus-menerus sampai selama-lamanya. Contohnya apa? Ini apa? Sifat haya, qudrah, ilmu, iradah, sama, basar, kalam. Itu termasuk sifat 20 nggak itu? Termasuk kan? Itu diantara sifat ma'ani kan? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat zat loh itu. Sifat zat itu apa? Sifat yang melekat pada zat Allah. Yang sejak azali, ya. Pakai sejak aja itu keliru sebetulnya. Yang pada azali itu ada sifat itu. Dan sampai kapanpun selama-lamanya Allah memiliki sifat tersebut. Begitu. Ya. Namanya apa? Sifat zat. Ya. Contohnya seperti haya. Kalau dalam sifat 20 itu ya mulai dari kudrah itu. Kudrah, iradah, ilmun, haya, sama, basar, kalam. Kalau diringkas sifat ma'ani. Nah, itu ada sifat yang seperti itu kata Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Berikutnya ada juga sifat fi'il ya. Cuma sifat fi'il ini tidak ada pada azali.
tetapi sifat ini dimiliki oleh Allah sampai nanti selama-lamanya lah. Selama-lamanya ada. Tapi tidak ada pada azali ya setiap ya. Apa maksudnya? Ya, berarti sebelum adanya alam semesta, sebelum adanya makhluk, sifat ini ya belum ada. Contohnya tadi disebutkan oleh Imam Al-Baiki, sifat al-khalqu, apa menciptakan, sifat Allah Maha memberi rezeki, Allah mematikan makhluk. Itu kan baru ada setelah adanya alam semesta, setelah adanya apa? Makhluk begitu. Makanya tadi bahasanya Imam Al-Baihaqi apa? La yazal dunal azal. Sifat ini pada azali tidak ada tapi dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selama-lamanya nanti ada gitu. Oke. Terus apalagi tadi yang terakhir? Sifat khobariyah. Sifat apa? Khobariyah. Mazhab Asy'ari atau Asy'ariyah itu menetapkan sifat khobariyah. Apa itu sifat khobariyah? Sifat khobariyah itu sifat yang ditetapkan jalurnya hanya melalui dalil syar'i saja, yaitu dalil Quran dan hadis. Kalau sifat-sifat yang lain tadi yang kita sebutkan, itu dalilnya bisa dua setiap. Bisa dalil syar'i, bisa dalil akli. Apa? Bisa dalil syar'i, bisa dalil akli. Tapi kalau yang sifat khobariyah ini hanya bisa melalui jalur nakli saja. Nakli itu syar'i atau Quran dan sunnah. Contohnya apa? Seperti sifat istiwa tadi ya. Kemudian apalagi? Beliau nyebutin apa saja tadi? Sifat Ityan. ya ityan, ada yat juga ya. Ada wajah, yadain, kemudian sifat ain. Itu sifat-sifat itu ditetapkan ya oleh mazhab Asy'ari. Tidak ditolak. Tidak ada mazhab Asy'ari yang menolak sifat-sifat tersebut. Kadang-kadang kan oknum Salafi Wahabi itu menuduh mazhab Asy'ari tidak beriman pada sifat istiwa yang Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Itu bohong mereka. Kenapa? Buktinya ini ada kok dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Mazhab Asy'ari atau Asy'ariyah yang diwakili oleh Imam Al-Baihaqi menetapkan sifat istiwa itu. Yang ditolak itu apa sebetulnya setiap? Yang ditolak oleh mazhab Asy'ari adalah makna zahirnya. Apa? Makna zahir. Kalau sifat istawanya mah kita tetapkan. Sifat iyat, sifat ain, semuanya ditetapkan. Tetapi yang ditolak itu adalah makna zahirnya. Nah, kalau Salafi Wahabi itu menetapkan kayak kita, kayak Asy'ari, tapi sekaligus makna zahirnya. Nah, bedanya di situ sebetulnya. Bedanya di situ. Cuma mereka menuduh Asy'ari itu menolak gara-gara apa? Nggak mau meyakini Allah berada di atas aras gitu loh. Ya, maunya mereka itu ya makna zahir dari istawa itu ya harus diyakini juga. Itu nggak bisa. Ya. Ulama salaf tidak ada yang memahaminya secara makna zahir. Sudah kita bahas itu dalam episode tafwid makna. Ya, tafwid makna. Oke, baik. Itu bukti dari madhab Asy'ari yang diwakili oleh siapa? Al-Imam Al-Baihaqi, Asy-Syafi'i, Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Oke, kesimpulannya apa saja? Silakan. Jadi pada dasarnya madhab Asy'ari atau Asy'ariyah itu tidak menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun sifat Allah yang warid dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditolak oleh madhab Asy'ariyah. Ya, tidak ada ya, satu pun tidak ada. Semuanya ditetapkan ya. Ma'athbatahullahu linnafsi au athbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam itu ditetapkan semua. Apapun sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya atau sifat-sifat yang ditetapkan oleh rasulnya untuk Allah, semuanya diterima oleh mazhab Asy'ari dan Asy'ariyah. Cuma tadi khusus yang sifat khobariyah seperti apa tadi istawa, kemudian yat, ain ya. Itu maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang kita kenal dengan tafwid makna. Jadi bukan dipahami secara makna zahirnya. Berbeda dengan Salafi Wahabi yang memahaminya secara makna zahirnya. Oke, baik. Untuk subhat nomor 1 sudah terjawab ya intinya ya. Apa tadi? Ya tidak ada. Tidak ada mazhab Asy'ari menolak sifat Allah itu enggak ada. Jadi tuduhan bahwa Asy'ari itu mu'attil ya. Mu'attil itu apa tadi? Menolak sifat ya. Ta'til itu kan menolak sifat. Itu tidak ada ya. Tidak ada mazhab Asy'ari, ulama Asy'ari yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca itu ya kitab-kitab mazhab Asy'ari ya. Jangan hanya katanya-katanya saja. Baca itu kitab-kitabnya mazhab Asy'ari. Mulai dari pendirinya, kemudian para pengikutnya. Banyak ya. Kalau nggak tahu kitabnya, ya nanya. Nanya sama Ustadz Ihab ya.
Kitab-kitab madzhab Asy'ari itu apa saja? Sudah kita bahas semua itu episode awal-awal ya setiap ya. Pertama kali kita ngaji ilmu akidah di sekolah fikih live ini ya. Kalau tidak salah itu pertemuan kedua itu membahas tentang kitab-kitab dalam madhab Asy'ari ya. Mulai dari yang kitab babonnya, kitab yang gede-gede, sampai kitab yang tipis-tipis itu semuanya kita sebutkan. Silakan dicari nanti ya di YouTube Rumah Fikih. Ya, kajian tentang kitab-kitab madhab Asy'ari. Supaya tahu tentang madhab Asy'ari, jangan hanya menuduh saja gitu loh ya. Ya, jangan hanya menuduh saja secara tidak ilmiah. Jangankan mereka ya Ustaz Syihab ya, jangankan teman-teman Salafi Wahabi. Mohon maaf ini, terkadang kita saja ini ya yang mengaku mengikuti Asy'ari atau Maturidi itu baca kitab madzhab Asy'ari pun ya baru sekilas atau baru 1-2 kitab saja, belum secara menyeluruh. Nah, oleh sebab itu nanti saya punya niatan ya Ustaz Syihab ya, setelah tema-tema kita atau silabus kita ini selesai, kalau memang masih dilanjutkan, saya ingin kita membaca kitab-kitab madzhab Asy'ari ya dari yang pendirinya sampai yang nanti pengikutnya gitu. Semuanya kalau bisa dibaca gitu ya, dikhatamkan Betul lah. sekali Ustaz, itu penting. Iya, insya Allah ya. Insya Allah. Baik, langsung ke yang kedua saja. Syubhat yang kedua. Baik. Syubhat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki 20 sifat wajib saja. Syubhat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki 20 sifat wajib saja. Nah, benarkah demikian? Benarkah Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki 20 sifat wajib saja? Perlu kami tegaskan bahwa mazhab Asy'ari atau Asy'ariyah tidak pernah membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya pada 20 sifat saja. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang jumlahnya tak terbatas. Ya. Buktinya, Oke, sebentar. Jadi syubhat yang kedua ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berarti hanya memiliki 20 sifat saja gitu. Hanya memiliki 20 sifat saja. Ini sebetulnya pembahasannya hampir mirip dengan nomor 1 ya. Tapi kalau nomor 1 tadi itu lebih ke penekanannya lebih kepada katanya Asy'ari itu menolak gitu ya. Menolak apa? Sifat-sifat yang lainnya. Kalau ini enggak. Syubhatnya itu apakah benar itu Allah hanya memiliki 20 sifat wajib saja gitu ya, apakah hanya memiliki 20 sifat wajib saja. Nah, sebetulnya mazhab Asy'ari atau Asy'ariyah dari awal tadi sudah kita sampaikan ya, tidak menolak sifat-sifat yang lain. Bahkan yang lebih lebih jelas lagi, mazhab Asy'ari termasuk mazhab Maturidi tidak membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pada angka-angka tertentu. Ya, tidak ada yang membatasi sebetulnya. Kenapa ada angka 20 itu nanti kita bahas nanti ya, ada syubhat khusus di situ. Ya, yang kita tekankan di sini sebetulnya adalah mazhab Asy'ari itu tidak meyakini Allah hanya memiliki 20 sifat saja, itu enggak. Ya. Nah, buktinya apa? Kita baca ini kitab-kitab atau pengakuan dari para ulama Asy'ariyah ya, bahwa mazhab Asy'ari itu tidak membatasi atau tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala itu hanya memiliki 20 sifat wajib saja. Enggak. Buktinya ini. Misalnya yang pertama, Ustaz Syihab ya. Apa? Buktinya adalah perkataan para ulama Asy'ariyah dalam kitab-kitab mereka. Tidak ada satupun ulama dari mazhab Asy'ariyah yang pernah mengatakan atau membatasi sifat bagi Allah membatasi sifat Allah hanya 20 saja. Itu tidak ada yang bilang begitu. Ya. Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 458 Hijriah telah berkata dalam kitabnya Al-I'tiqad wal Irsyad ila Sabilir Rasyad ala madhabis salaf wa ashabil hadits. Ini kitabnya aja judulnya itu keren loh ya. Apa judulnya? Mantap banget tuh. Al-I'tiqad wal Irsyad ila Sabilir Rasyad ala madhabis salaf. Jadi apa yang ditulis Imam Al-Baihaqi ini jamaah ya, ini adalah akidahnya ulama salaf. Kumpulan atau rangkuman dari
akidahnya para ulama salaf. Wa ashabil hadis bahkan. Dan juga para ahli hadis. Sama akidahnya dirangkum ya, atau dijadikan satu oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad ini ya. Panjang namanya, nama kitabnya ya. Al-I'tiqad wal Hidayah ila sabili rasyad ya. Al-I'tiqad wal Hidayah ila sabili ar-rasyad ala madhhabis salaf wa ashabil hadis. Apa kata beliau? Kita baca ya. Babu dzikri asma'illahi wa sifatihi azzat asma'uh wa jalla thana'uh. Qala Allahu azza wa jalla walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ya, artinya Ustaz. Ini bab tentang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, dan Allah memiliki nama-nama yang indah atau al-asma al-husna. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Oke, nah di kitab ini jamaah, salah satu bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, beliau menyebutkan tentang nama-nama Allah, nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi halamannya? Coba mundur sedikit ya. Babu zikri asma'illahi wa sifatihi. Nah, itu ya. Jadi Imam Al-Baihaqi itu membuat bab khusus nih dalam kitabnya, yang mana di bab ini beliau mengumpulkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala beserta juga sifat-sifatnya. Ya, dan beliau menggunakan dalil dari Al-Qur'an, yaitu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama itu. Asmaul husna itu berapa jumlahnya? Al-asma al-husna 99 ya. Al-asma al-husna itu berjumlah 99. Kata para ulama, al-asma al-husna, jadi penyebutan yang benar itu menggunakan al ya, kalau bisa ya setiap ya. Al-asma al-husna. Cuma kita udah terbiasa dengan apa? Asmaul husna gitu ya. Asmaul husna ya. Secara lafaz dalam bahasa Arab yang lebih tepat sebetulnya al, pakai al di depannya. Al-asma al-husna atau al-asmaul husna. Itu jumlahnya ada berapa? 99. Nama-nama bagi Allah yang 99 ini itu secara otomatis juga mengandung sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada para ulama yang mengatakan ya, sebagian ulama mengatakan asma'uhu sifatuhu. Apa? Asma'uhu sifatuhu. Nama-nama Allah itu ya juga mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, itu disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi panjang lebar itu di kitab Al-I'tiqad ini ya. Mulai dari riwayat-riwayat hadisnya itu disebutkan dan juga pendapat para ulama itu disebutkan semua dalam kitab Al-I'tiqad. Jadi intinya mazhab Asy'ari atau Asy'ariyah dan yang lainnya termasuk Maturidiyah tidak ada yang meyakini bahwa Allah hanya memiliki 20 saja, itu enggak ya, tidak. Sifat-sifat yang lain itu juga ditetapkan. Buktinya ini tadi. Nah, Imam Al-Baihaqi menyebutkan asma-asma Allah dan di mana di situ mengandung juga sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini baru satu ya perwakilan dari mazhab Asy'ari. Nah, berikutnya ada juga dari Syekh Nawawi Al-Bantani, silakan. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah yang wafat tahun 1316 Hijriah. Dalam kitabnya Nurul Zalam, Syarah Aqidatul Awam. Juga telah mengatakan bahwasannya ya, ini sangat masyhur ya, Syekh Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau Syafi'i dalam ilmu fikih, kemudian dalam bidang akidah Asy'ari. Kitabnya apa tadi namanya? Nurul Zalam ya. Ya, syarah kitab Aqidatul Awam. Kitabnya tipis ya, Mas. Kitabnya tipis. Tipis tapi bacanya itu nikmat sekali. Ya. Detail, beliau penjelasannya sangat detail sekali. Saya punya kitabnya itu. Segini tipisnya, Ustaz. Siap. Tipis sekali kitabnya. Tapi penjelasannya luar biasa, Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa kata beliau? Annahu yajibu ala kulli mukallafin. Ya. Annahu yajibu ala kulli mukallafin bisyar'i
an ya'rifa isrina sifatan mufassalatan ma'a i'tiqad anna lillahi ta'ala wajibatin wa kamalatin la tatanaha. Nah, itu disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Dhalam, Syarah Aqidatul Awam. Artinya, Sesungguhnya wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui 20 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat wajib dan sifat-sifat kesempurnaan yang jumlahnya tidak terbatas. nah, jadi jelas ya, coba kembali lagi ke halaman sebelumnya. Jelas sekali itu Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa kita memang menetapkan sifat 20 ya. Dalam rangka apa? Ya ini buat kewajiban bagi kita sebagai seorang hamba untuk mengenal Allah ya. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba itu wajib minimal itu mengetahui 20 sifat itu secara rinci ya. Yang sudah kita bahas secara detail itu makna dari wujud kita bako sampai mutakaliman itu ya. Tapi Syekh Nawawi di sini memberikan syarat saja, memberikan apa batasan di akhir kalimat beliau ini apa? Ma'a i'tiqad anna lillahi ta'ala wajibatin wa kamalatin la tatanaha. Apa? Namun dengan tetap meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat wajib ya, sifat-sifat wajib loh, belum menyebutkan wajibat ya. Sifat-sifat wajib bahkan sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya yang jumlahnya itu apa? Tidak terbatas. La tatanaha itu tidak ada ujungnya. La tatanaha tidak ada apa sih nihayah kan? Nihayah itu apa? Ya ujung ya, akhiran. Ya, saking sempurnanya lah Allah ya. Jadi salah ada yang mengatakan Allah hanya memiliki 20 sifat wajib saja. Enggak. Sebetulnya sifat wajib bagi Allah termasuk sifat kesempurnaan bagi Allah itu banyak sekali, tidak terbatas. Hanya saja kata para ulama, kita itu minimal 20 itu sudah lumayan lah ya. Dengan mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah SWT itu sudah bagus sekali. Bahkan akal kita itu ya sudah sampai situ loh untuk mengetahui zat Allah SWT itu dengan 20 sifat itu. Lebihnya kata para ulama, ini akal kita ini nggak mampu ya, tidak mampu memahami tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, itu dari Syekh Nawawi ya. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Kalau tadi Imam Al-Baqi sudah ya tadi ya. Ini yang kedua Syekh Nawawi. Nah, berikutnya ada lagi nih. Ulama Asy'ari juga ini. Ya, kita perbanyak ini ya akwalnya atau pendapat ulama Asy'ari supaya jelas ya bahwa mazhab Asy'ari itu tidak meyakini hanya 20 saja itu enggak. Ada bukti yang lain. Misalnya ini dalam kitab Al-Jawahiru Al-Kalamiyah. Silakan dibaca saja. Syekh Thohir bin Shalih Al-Jazairi. Syekh Thohir ibn Shalih Al-Jazairi Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idhohil Aqidah Al-Islamiyah juga mengatakan bahwasannya ya, saya bacakan ya. As-su'al ya. Karena kitab beliau kan ini ya, apa namanya? Thariqahnya itu tanya jawab. Thariqahnya apa? Tanya jawab. As-su'al, kaifal imanu billahi ta'ala ijmalan? Al-jawab huwa an na'taqida anna Allah ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal wa munazzahun an jami'i sifatin khuson. Artinya, pertanyaan, bagaimana caranya beriman kepada Allah Ta'ala? Jawabannya adalah caranya kita harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan dan disucikan dari seluruh sifat-sifat kekurangan. ya. Jadi jelas di sini ya jamaah, Syekh Thohir bin Shalih Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Jawahiru Al-Kalamiyah, kitab yang sangat masyhur lah kalau di pesantren ya, dipelajari oleh para santri. Beliau menyebutkan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya ada dua cara. Ada berapa? Ada dua cara. Caranya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cara ijmal, ada cara tafsil. Ya, perhatikan, ada dua cara ya, setiap ya. Ada cara pertama secara ijmal, yang kedua nanti namanya secara tafsir. Nah, bagaimana kita beriman
atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang pertama apa? Al-imanu billah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya itu gimana? Kata beliau, kalau mau pakai jalur ijmal secara global, ya Anda cukup meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu gimana? Tadi dikatakan memiliki sifat-sifat, coba halaman sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat apa? Jami' sifatil kamal, yaitu memiliki sifat-sifat kesempurnaan, ya, memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Anda harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tentu jumlahnya tak terbatas, ya. Namanya sifat kesempurnaan, ya banyak sebenarnya, ya, sifat-sifat kesempurnaan. Dan juga meyakini Allah itu disucikan dari sifat-sifat kekurangan. Nah, ini secara ijmalnya seperti itu. Artinya apa? Kalau di sana ada sifat kesempurnaan di luar dari 20 sifat wajib itu, ya itu tetap harus kita yakini itu. Artinya tidak membatasi, ya. Syekh Tohir ini, ya, Syekh Tohir bin Sholeh Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Jawahiru Al-Kalimah ini tidak membatasi sifat hanya pada 20 saja. Beliau ini Asy'ari, beliau ini Asy'ari, ya. Beliau bermadzhab Asy'ari. Jadi kata beliau, kalau mau beriman kepada Allah secara mujmal, harus meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tak terbatas, ya. Banyak sifat-sifat. Cuma kita ini, kata beliau, kalau mau beriman kepada Allah dengan yang tafsili, ya ini cara yang kedua, ya, tafsili secara rinci, cukup dengan 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sebetulnya angka 20 itu cara kita mengenal Allah, cara kita beriman kepada Allah secara tafsili, secara rinci. Oh begini. Oh kita mengenal Allah dengan sifat wujud, kita bakok sampai yang mutakaliman itu. Itu secara rincinya, minimal itu dulu. Tapi secara umum, secara ijmal, kita wajib meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang jumlahnya tidak terbatas. Oke. Itu kurang lebih maknanya seperti itu, ya, yang disebutkan oleh Syekh Tohir bin Sholeh Al-Jazairi Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Satu lagi, siap, biar tambah mantap. Ada seorang ulama dari Mesir nih, Al-Azhar. Silakan dibacakan. Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Al-Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Azhari hafizahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Alam Syarhu Manzumati Aqidatil Awwam. Ya. Juga Nah, ini beliau yaitu Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Azhari, ya, ulama Mesir, ya, beliau ini. Saya kurang tahu apakah beliau sudah meninggal atau belum. Sepertinya masih ada sepertinya, ya, wallahu a'lam. Ya, Dr. Hisham, ya, Syekh Dr. Hisham. Nah, beliau ini setiap mensyarah kitab Aqidatul Awam juga. Ya, mensyarah kitab Aqidatul Awam. Nah, beliau kasih nama Fathul Alam. Fathul Alam. Apa kata beliau? Lillahi isri nasifah. Lillahi isri nasifah ini sebetulnya matan Aqidatul Awam. Kan harusnya ini lillahi isruna, harusnya kan, ya, Setiap, ya. Itu ada potongannya sebetulnya, ya. Sebelumnya itu kalimatnya apa? Matan akidah. Antum apa? Aqidatul Awam. Yang itu loh. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Ya. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah. Nah, jadi sebelum lillahi itu ada min wajibin lillah sebetulnya. Min wajibin lillahi isrina sifah. Jadi beliau ini mensarah, ya. Lillahi isrina sifah itu disarah kata beliau. Wa hadza ala sabilit tafsil. Amma ala sabilil ijmali fayajibu lillahi ta'ala kullu kamalin yaliku bidzatihi ta'ala. Wa mimma yajibu lillahi ta'ala tafsilan ala kulli mukallafin an ya'rifa isrina sifatan ma'al i'tiqad anna lillahi ta'ala kamalat la tatanaha. Wa hadhihi sifatu thabitatun bidalilil aqli wan naqli wa tandariju fiha kullu asma'illahi ta'ala, ya, kullu asma'illahi al-husna. Ya, artinya dibaca dulu artinya. Allah Ta'ala memiliki 20 sifat dan ini adalah penjelasan secara rinci.
Adapun secara global, maka sesungguhnya Allah Ta'ala wajib memiliki setiap sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Dan di antara sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang wajib diketahui oleh mukallaf secara rinci adalah berjumlah 20 sifat. Namun dengan tetap meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terbatas jumlahnya. 20 sifat wajib ini telah tetap berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Bahkan 20 sifat ini telah mencakup makna-makna yang ada di dalam Asmaul Husna. Ya, jadi beliau hampir mirip ya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani tadi ya. Yaitu kalau bukan Syekh Nawawi, apa yang tadi Syekh Thohir bin Shalih Al-Jazairi tadi ya, dalam kitab Al-Jawahiru Al-Kalamiyah. Hampir mirip. Intinya apa? Kalau secara global ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat kesempurnaan yang tak terbatas jumlahnya ya, tidak terbatas jumlahnya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau secara tafsili kita meyakini 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan 20 sifat ini yang menariknya di mana tadi yang paling akhir? Coba tampilkan. Kata beliau, watan dari jufiha, lafaz Arabnya, watan dari jufiha itu, watan dari jufiha kullu asma'illahi al-husna. Jadi sebetulnya jamaah, sifat 20 itu apa ya? Tan dari jufiha asma'ullah al-husna. Apa maknanya? Mencakup. Iya, sudah mencakup makna-makna yang ada pada Asmaul Husna. Makanya kemarin sudah saya sampaikan ya kepada jamaah. Seluruh al-asma al-husna yang jumlahnya 99 itu kalau ditarik maknanya, itu sudah tercover dengan 20 sifat itu. Nanti ada yang masuk ke dalam sifat 20, ada yang masuk ke dalam sifat jaiz sebetulnya gitu. Cuma dirangkum oleh para ulama kita ya, supaya lebih mudah dalam memahami 99 al-asma al-husna itu, dibuatkan semacam ringkasannya begitu. Apa sifat intinya lah begitu ya. Oke. Nah, jadi intinya apa? Dari apa yang kita sampaikan atau yang kita nukil dari kitab-kitab para ulama Asy'ariyah itu, tidak ada ulama Asy'ari yang membatasi sifat bagi Allah hanya 20 itu enggak. 20 itu ya cuma untuk memudahkan saja ya. Untuk apa? Untuk memudahkan orang awam. Sebetulnya Allah itu memiliki sifat wajib yang tak terbatas jumlahnya. Itu. Oke. Nah, kesimpulan Ustaz. Kesimpulan. Jadi pada dasarnya mazhab Dari, Asy'ari dari atau keterangan Asy'ari. keterangannya udah tadi, belum ya? Oh ya, belum ya. Ya. Dari keterangan beberapa ulama mazhab Asy'ariyah di atas, maka dapat kita simpulkan bahwasanya tidak ada satupun ulama Asy'ariyah yang mengatakan atau membatasi sifat Allah hanya 20 saja. Jadi pada dasarnya mazhab Asy'ari atau Asy'ariyah itu tidak membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pada 20 sifat saja. Apalagi hanya 99 sifat. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi keagungannya dan jumlahnya tidak terbatas. Masya Allah. Ini ya harus kita pegang ya, harus kita yakini, harus kita sampaikan kepada mereka ya, yang menuduh kalau Asy'ari hanya meyakini sifat wajib cuma dulu ya. Tidak. Pada dasarnya madzhab Asy'ari ya atau Asy'ariyah termasuk Maturidiyah itu meyakini sifat-sifat wajib yang lainnya juga ada gitu. Oke, baik. Langsung saja sekarang yang ketiga, Ustaz ya. Poin yang ketiga, syubhat yang ketiga. Yaitu penyebutan angka 20 secara khusus untuk sifat wajib ya. Mengapa kau ada angka 20? Bahkan ini tidak hanya dari Salafi Wahabi ya. Sebagian asatid atau mungkin orang awam yang bermadzhab Asy'ari ya, juga bertanya-tanya Ustaz ya. Kenapa kok 20 angkanya gitu ya? Kenapa 20? Apakah karena biar apa ya? Biar enak kalau lagunya biar pas gitu atau gimana gitu ya? Nah, lagunya kan beda-beda ya setiap tempat ya biasanya untuk melakukan 20 sifat itu. Nah, kira-kira apa rahasianya ini? Mengapa ditentukan angka khusus 20 begitu? Silakan Ustaz. Yang ketiga yaitu penyebutan angka 20 secara khusus untuk sifat wajib. Ya.
Angka 20 sebenarnya adalah sebuah hasil kesimpulan atau hasil ijtihad para ulama kita, ulama Asy'ariyah dalam memahami seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Angka 20 dibuat supaya orang awam seperti kita ini bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang baik dan benar. Oleh karenanya, dibuatkanlah semacam ringkasan seluruh sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala agar lebih mudah difahami. Ya. Jadi intinya apa? Jadi intinya angka 20 ini sebenarnya adalah sebuah istihad ya, hasil istihad dari para ulama Asy'ariyah dalam memahami sifat-sifat Allah yang jumlahnya banyak ya, atau ada 99 itu karena Asmaul Husna ada 99, itu diistihadkan oleh para ulama Asy'ariyah, semacam disimpulkan atau diringkas begitu ya, yaitu ketemunya angka 20. Ya, jadi angka 20 ini ya semacam kesimpulan sebetulnya, ringkasan lah, ringkasan untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan untuk memudahkan orang awam dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu. Agar apa? Agar mudah dipahami, mudah diyakini dan seterusnya. Karena orang awam kan tidak akan mampu ya untuk memahami sampai lebih dari 20 itu. 20 ini udah lumayan loh kalau sudah paham maknanya, sudah ngerti ya maksudnya apa, wujud kita bako dan seterusnya itu sudah bagus sekali dengan mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berikutnya apa? Bahkan sebenarnya ada juga pendapat sebagian ulama Asy'ariyah yang mengatakan sifat wajib itu ada 13 bukan 20. Akan tetapi sebetulnya ini hanya khilaf lafzi saja. ya, Dan ternyata ada juga ulama Maturidiyah yang menambahkan sifat takwin ke dalam sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga sifat idrak yang diperdebatkan oleh para ulama. nah ini unik ini. Jadi jemaah ternyata ya para ulama kita, misalnya ini Asy'ari dulu ya, Asy'ari. Sesama madzhab Asy'ari saja sebetulnya tidak tidak semuanya bilang 20. Memang mayoritas mengatakan 20 ya sifat wajib bagi Allah. Tapi ada sebagian ulama Asy'ari yang mengatakan 13. Berapa? 13. Berarti 13 itu sampai apa? Sampai kalam ya. Sampai sifat-sifat kalam. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudroh, kemudian irodah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam. Sampai 13 saja. Adapun yang qadiron, kaunuhu qadiron, kemudian iroda, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, yang 7 sifat maknawiyah, itu ada yang mengatakan tidak perlu ditambahkan. Ya, tidak perlu ditambahkan. Jadi sama Asy'ari saja sebetulnya tidak hanya 20 loh yang mayoritas bilang 20 sih memang ya. Sebetulnya mayoritas 20. Sebagian ulama Asy'ari ada kok yang bilang 13 gitu. Ya namanya istihad ya, beda-beda. Nah, sebetulnya apa bedanya 13 sama 20 itu? Bedanya apa? 13 sama 20 itu. Ya, bedanya sebetulnya hanya ini dari segi menetapkan sifat maknawiyah itu loh. Ya, apakah perlu menambahkan sifat maknawiyah atau tidak? Ya. Bagi yang mengatakan perlu karena itu sebagai penegasan. Tapi bagi sebagian ulama yang mengatakan tidak perlu itu sifat maknawiyah karena sudah terkandung dalam sifat ma'ani. Ya, sifat kudroh, iroda, ilmun, haya, sama basar itu sudah sudah mengandung sifat maknawiyah sebetulnya. Jadi ini khilaf lafzi kalau kata para ulama ya. Yang bilang 13 sama yang 20 itu sebetulnya sama saja, sami mawon lah, podo wae gitu loh setiap ya, sama saja. Dan yang menarik tadi disebutkan mana tadi? Ada yang bilang madzhab Maturidi ya tadi, madzhab Maturidi. Mana tadi saya siap? Madzhab Maturidi. Madzhab Maturidi ya, itu menambahkan sifat apa? Takwin. Jadi bisa 21 itu satu sifat wajib. 20 itu ketambahan sifat takwin. Dan ini sifat tapi idrak. Ya, itu nanti, itu bukan madzhab Maturidi ya. Ini madzhab Maturidi. Jadi kalau Asy'ari sama Maturidi yang 20 itu sepakat setiap. Sama gitu loh. 20 itu ditetapkan.
Hanya saja Maturidiyah itu menambahkan satu lagi, yaitu sifat takwin. Sifat apa? Takwin. Jadinya ada berapa? 21 gitu loh. Menurut Maturidi dah ya. Menurut Maturidi itu kurang lebih ada 21. Jadi lagunya gimana itu kalau jadi ada takwin gitu ya. 21 sifat wajib. Kenapa? Karena mazhab Maturidi menganggap sifat takwin ini perlu ada. Apa itu takwin? Takwin itu sifat mengadakan sesuatu gitu loh. Dari kata kawana, yukawinu takwin. Kawin ya. Kawin ya. Apa takwin tadi? Mengadakan. Jadi Allah itu punya sifat semacam menciptakan sesuatu loh. Nah, kalau kata Asy'ari, oh enggak perlu. Sifat takwin itu sudah tercover dengan sifat kudroh. Apa? Sudah tercover dengan sifat kudroh. Dengan sifat kudroh itu Allah yang mampu menciptakan sesuatu begitu. Tapi kalau Maturidi enggak perlu adanya sifat takwin begitu. Ini khilaf ini antara Asy'ari dan Maturidi. Makanya dulu pernah kita bahas ya. Apa sih yang membedakan Asy'ari sama Maturidi? Secara usul sama ya, tapi ada ini khilaf cabang-cabang akidahnya ya. Di antaranya ini masalah menetapkan sifat takwin. Sifat takwin. Menurut Maturidi, sifat takwin itu termasuk sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apalagi tadi? Ada tambahan sifat idrak ya. Sifat idrak. Apa sifat idrak tuh Ustaz Syihab? Pernah kita bahas belum sifat idrak? Belum ya kayaknya. Belum. Sifat idrak itu jamaah begini. Ini kita ngomong makhluk dulu ya. Kita ngomongin makhluk dulu. Kita ini jamaah bisa merasakan sesuatu dengan tubuh kita. Misalnya ada indera namanya apa? Kalau nyentuh itu apa namanya? Indera apa namanya? Malmusat ya. Indra apa namanya? Apa namanya? Menyentuh ya. Peraba apa ya? Ya peraba ya. Indra peraba. Ini kita ngomongin makhluk nih ya, bukan ngomongin Allah ya, ngomongin makhluk. Jadi kita bisa tahu, bisa merasakan dengan sentuhan. Wah, halus nih. Apa? Kainnya halus, kainnya. Oh, kainnya kasar misalnya. Atau apalagi, oh lembut gitu. Ini namanya indra apa? Peraba ya, peraba mohon maaf ya. Tapi ada juga indra perasa. Indra perasa yaitu Tidak. lidah, mata umat lah gitu ya. Atau bahasanya apa? Al-madzuqat ya. Ini rasanya apa? Manis, apa pahit gitu ya. Rasanya apalagi kecut dan seterusnya ya. Itu kan kita rasakan dengan lidah kita ya. Indra perasa. Ada juga yang indra penciuman atau kalau dalam bahasa Arab disebut masmumat ya. Masmumat ya. Indra penciuman. Baunya wangi. Ini minyak wangi ini bau wangi apa ini? Malaikat maghrib atau malaikat asar? Malaikat subuh ya, mohon maaf. Malaikat subuh ya. Ada yang merek malaikat subuh kan ada kan ya? Ini wanginya kayak gini, tapi nanti merek lain wanginya seperti ini gitu ya. Itu kan kita bisa mengetahui itu pakai apa? Pakai indera perasa ya. Nah, menurut sebagian ulama jamaah ya. Bukan Asy'ari, bukan Maturidi. Wallahu alam, madzhab apa ini? Ada sebagian ulama itu meyakini Allah itu punya sifat idrak untuk mengetahui yang seperti tadi itu loh. Namanya apa? Sifat idrak. Tapi jangan dibayangkan kayak kita terus meraba terus mencium atau merasa enggak. Itu hanya bahasa untuk memudahkan saja gitu. Jadi Allah punya sifat idrak untuk mengetahui hal-hal yang seperti tadi itu. Nah, kalau yang saya baca ini Ustaz Syihab ya dalam kitab ini kitabnya Imam As-Sanusi ya, namanya Asy-Syarah Al-Aqidah Al-Kubra. Syarah Al-Aqidah Al-Kubra. Ini bukan yang Ummul Barahin, bukan. Kalau Ummul Barahin kan Syarah Aqidah As-Sugra ya. Kalau ini Al-Aqidah Al-Kubronya ini. Nah, kelihatan? Ya, tebal ya, lumayan tebal ya. Kalau menurut beliau, setidaknya ada 3 pendapat nih dalam menentukan sifat idrak ini. Pendapat pertama, ada yang mengatakan Allah perlu sifat ini. Sifat apa namanya? Idrak ini. Sifat idrak. Cuma di sini nggak disebutkan mazhabnya apa. Pokoknya sebagian ulama ada yang mengatakan Allah perlu ada sifat idrak. Kita tetapkan sifat idrak itu termasuk sifat wajib. Pendapat yang kedua, kata Imam As-Sanusi, pendapat sebaliknya. Sifat idrak itu tidak ada. Ya, karena sudah cukup dengan sifat apa? Ilm. Ya, sifat ilm. Apa sifat ilm itu, Ustaz? Sifat ilm itu apa? Sifat yang dengan sifat ilm itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu kan? Betul.
Iya, sifat ilmu itu kan nggak ada batasannya. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat atau yang tidak, baik yang kecil atau yang gede atau yang enggak, yang jauh atau yang dekat. Semuanya tahu Allah dengan sifat ilmu itu. Termasuk yang kayak tadi itu, yang kita rasakan dengan peraba atau kita rasakan dengan apa lidah kita atau dengan penciuman kita. Allah tahu dengan sifat ilmunya, itu udah cukup gitu loh. Namanya apa? Sifat al-ilm. Qudrah, iradat, ilmun itu loh, sifat ilmun itu. Ya. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, sifat idrak itu enggak usah lah, karena sudah tercover ya, sudah ada sifat al-ilm itu. Tapi ada pendapat ketiga nih Ustaz Syihab. Bahkan ini pendapat yang kata Imam As-Sunusi pendapat yang paling aman. Pendapat apa? Yang paling aman. Yaitu pendapat yang ketiga namanya pendapat tawakuf. Apa tawakuf itu Ustaz? Tidak Iya, berkomentar. enggak komentar, diam. Jadi pendapat ketiga itu tidak berpendapat apa-apa. Pendapatnya adalah tidak berpendapat apa-apa. Jadi tidak berpendapat pendapat ya. Iya, lucu ya. Lucu kata antum lucu ya. Jadi pendapat ketiga ini namanya tawakuf, Jam. Namanya apa? Tawakuf. Tawakuf itu ya diam, tidak berkomentar apa-apa, tidak menetapkan juga tidak menafikan, enggak komentar apa-apa gitu loh. Ya, enggak memihak kepada siapa-siapa gitu. Itu namanya tawakuf, ya. Jadi pendapat ketiga itu berpendapat untuk tidak berpendapat. Ya, diamlah bahasa mudahnya tawakuf tadi itu. Ya. Namanya idrak tadi ya, sifat idrak itu tawakuf sajalah, lebih aman. Ya. Kita tidak menetapkan juga tidak menolaknya. Namanya tawakuf. Ini pendapat yang paling selamat kalau kata Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Artinya apa jamaah? Artinya penetapan sifat wajib itu kan dari awal tadi kita katakan hasil ijtihad para ulama ya dalam memahami dalil-dalil gitu loh. Ya, untuk merangkum sifat-sifat yang lainnya. Sehingga muncul angka 20 yang disepakati tadi ya. Meskipun ada sebagian ulama seperti Maturidi menambahkan sifat takwin, juga ada ulama lain yang menambahkan sifat idrak. Intinya itu hasil ijtihad. Nah, tapi ini ada tambahan di materi kita ini. Sebetulnya apa sih kesimpulan atau fungsi dari penetapan 20 itu, angka 20 itu? Nah, silakan dibaca Ustaz ya. Dari mana tadi? Dari berikut ini ada beberapa kesimpulan ya. Berikut ini ada beberapa kesimpulan dan juga fungsi penetapan 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa di situ? Ada 5 ya? Dan Ada 5. Coba baca dulu yang nomor 1 ya. yang pertama, angka 20 merupakan ijtihad para ulama Asy'ariyah dalam memahami dalil-dalil nakli serta dalil-dalil akli. Nah, jadi intinya apa? Sifat 20 itu sebetulnya hasil ijtihad ya jamaah ya. Apa? Hasil ijtihad. Ulama kita itu ulama luar biasa. Mereka ahli Al-Quran, ahli hadis ya. Mereka kemudian berijtihad, merangkum ya, meringkas sifat-sifat yang banyak itu menjadi angka 20 itu namanya ijtihad ya. Ya seperti kita kalau sholat lah ya. Kalau sholat itu kan ada rukun 17 gitu loh. Ada sunnah abaat sekian, ada sunnah hayat sekian begitu. Itu namanya hasil ijtihad ya. Pengkelompokan gitu istilahnya. Baik, nomor 2. Nomor 2, angka 20 sudah mencakup seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dari segi maknanya. Ya, ini tadi yang seperti disebutkan oleh para ulama syariah bahwa dengan 20 sifat wajib itu sebetulnya kalau kita paham ya, bagi yang paham ya, kalau kita betul-betul paham itu sebetulnya yang sifat yang lain seperti sifat yang ada pada al-asma al-husna yang 99 itu sudah masuk ke 20 sifat itu sebetulnya. Ya, sudah terangkum lah ibaratnya itu. Di 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 20 sifat wajib ini maknanya itu merangkum makna-makna yang ada pada al-asma al-husna atau sifat-sifat yang lain. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, 20 sifat wajib tersebut dapat mengantarkan seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya jamaah ya. Sudah sering kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya bahwa para ulama kita itu mengatakan dalam kitab-kitab mereka wajib hukumnya seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma'rifatullahi taala.
Ya, wajib kenal, harus, harus. Orang Anda yakin ada Allah kan, setiap ya. Kita Betul. semuanya yakin ya, yakin Yakin. kita, yakini Allah itu ada. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu ada. Terus gimana caranya Anda itu mengenal Allah? Jangan-jangan Allah versi Anda itu kayak misalnya Anda meyakini Allah itu punya bentuk kayak raksasa. Kan jadi Alhamdulillah. iya, naudzubillah ya, nggak boleh seperti itu. Anda yakin Allah ada, tapi kalau Allahnya Anda ini apa namanya? Digambarkan dengan gambaran yang salah ya keliru, tidak boleh. Makanya para ulama kita itu kemudian membuat 20 sifat wajib ini sebagai apa? Tujuannya apa? Fungsinya apa? Ya tadi untuk mengantarkan seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala atau dikenalnya ma'rifatullah ya, apa? Ma'rifatullah taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, caranya mengenal Allah gimana? Kalau mengenal Ustadz Syihab kan gampang. Ya gak? Gimana caranya mengenal Ustadz Syihab? Ya tinggal WA aja atau Iya. cari cari di YouTube. Oh, Ustadz Syihab ini biodatanya ini tuh nama lengkapnya, istrinya siapa misalnya, terus anaknya berapa, tinggalnya di mana. Kan bisa kita nanya seperti itu ya setiap ya. Untuk Bisa. kenal seseorang tuh bisa seperti itu. Tapi kalau mengenal Allah itu ya nggak sama seperti mengenal sesama kita. Nggak begitu. Nah, mengenal Allah dengan cara mengenal sifat-sifatnya, yaitu dengan 20 sifat wajib itu diantaranya. Ya. Jadi makanya tadi kesimpulannya, fungsi sifat 20 itu apa? Untuk mengantarkan seseorang, ya, kita, mengantarkan kita pada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan pengenalan yang benar sesuai dalil Al-Quran dan As-Sunnah. 20 sifat itu dalilnya Quran Sunnah semua. Ya. Oke, baik. Berikutnya, poin yang keberapa? Oh, masih tentang Berikutnya fungsi ini ya. Masih tentang fungsi ya, fungsinya ya. Nomor 4. nomor 4, 20 sifat wajib tersebut dapat merespon penyimpangan-penyimpangan aliran sesat yang berkaitan dengan konsep ilahiyat atau ketuhanan. Oh iya, misalnya ini, ada sebagian orang yang menganggap Allah Subhanahu wa taala itu butuh tempat. Gimana? Misalnya Allah ada di atas aras ya. Atau Allah ada di mana-mana. Allah ada di langit, Allah ada di bumi. Ya, Allah berarti butuh tempat itu namanya. Apalagi Allah berada di atas aras itu berarti bertempat itu namanya jamaah. Namanya apa? Bertempat. Nah, ini kita jawab dengan 20 sifat sebetulnya. Apa? Cara jawabnya dengan sifat apa saja? Yang penyimpangan seperti itu. Ya kita jawab dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Salah satu dari 20 sifat wajib itu ada namanya qiyamuhu binafsihi. Sifat yang nomor berapa itu? Qiyamuhu binafsihi. Berdiri sendiri. Iya, nomor berapa itu? Wujud Uh, tidak bakok mukhalafatu qiyamuhu binafsihi. Nomor 5 ya. Nomor 5 kan? Iya. 5. Iya. Qiyamuhu binafsihi apa itu tadi terjemahnya? Berdiri sendiri ya. Ya, itu Itu terjemahan yang yang salah. sebetulnya bukan salah ya. Tinggal cara memahaminya aja. Kalau berdiri sendiri itu dalam arti bahasa kiasan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau berdiri sendiri itu dibayangkan seperti kita berdiri gitu ya, itu nggak boleh. Maka lebih amannya kan sudah kita sampaikan, qiyamuh binafsi itu maknanya adalah Allah tidak membutuhkan selain dirinya. Ya, Allah itu bisa sendirilah begitu. Allah tidak butuh tempat dan sebagainya. Nah, qiyamuh binafsi itu untuk merespon penyimpangan-penyimpangan sebetulnya. Kalau ada kelompok yang bilang Allah ada di atas aras, kita jawab Allah itu punya sifat qiyamuh binafsihi loh. Gitu saja. Dalilnya apa? Oh, dalilnya banyak. Banyak sedikit kita sebutkan banyak sekali dalil-dalil tentang sifat qiyamuh binafsihi. Ya. Kalau kita sebutkan lagi ya jadi kajian sifat 20 lagi nanti ya. Gitu. Jadi intinya apa? 20 sifat itu untuk merespon penyimpangan-penyimpangan dalam bab ilahiyat, ya, dalam bab ketuhanan. Kalau ada kelompok sesat itu, tinggal kita sodorkan sifat 20 itu. Itu aja. Ya. Paham, Ustaz? Oke. Satu lagi, nomor 5. Yang terakhir, yaitu 20 sifat wajib tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar seputar persoalan ketuhanan. Nah, ini penting ini jamaah. 20 sifat angka 20 itu ya atau 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu bisa untuk menjawab pertanyaan dasar seputar ketuhanan sebetulnya. Guru-guru kami sering ngajarin seperti ini. Misalnya ada yang bertanya,
memangnya Tuhan Anda itu ada? Yaitu Allah itu memangnya ada. Kita jawab dengan sifat nomor 1. Iya, Allah itu ada. Allah memiliki sifat wujud. Allahu maujudun. Allah itu ada. Nah, itu pertanyaan dasar itu. Apakah Allah itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Kita jawab apa? Wujud, sifat pertama. Allah itu ada. Misalnya dia bertanya lagi. Baik, Tuhan Anda, Allah itu ada. Sejak kapan adanya Allah? Nah, sejak kapan adanya Allah? Ini pertanyaan dasar nih seputar ketuhanan. Orang pasti ada yang bertanya-tanya seperti itu. Sejak kapan Allah itu ada? Kalau Ustaz lihat, antum sejak kapan ada di dunia ini? Sejak dilahirkan. Sejak dilahirkan. Tahun berapa antum? 1900 misalnya 95 anggaplah. Kalau saya nih 1990. 1990. Berarti saya ada permulaannya enggak? Ada. Ada, iya ada permulaannya. Tadinya nggak ada, terus ada. Ya. Nah kalau Allah itu nggak bisa seperti itu. Kita jawab dengan sifat nomor 2. Allah itu kodim ya atau kidam, memiliki sifat kidam. Allah itu ada tanpa permulaan. Adamul awaliyah, tidak ada permulaannya. Allah itu tidak dilahirkan. Dalilnya itu Quran itu, lam yalid walam yulad, itu dalil kidam itu ya, atau huwal awwalu wal akhir. Dalilnya banyak sifat kidam. Jadi ini untuk menjawab apa? Pertanyaan-pertanyaan dasar seputar ketuhanan. Misalnya bertanya lagi nih, misalnya, baik Allah Tuhan Anda itu ada dan Dia adanya tanpa permulaan. Terus sampai kapan Allah itu ada? Sampai kapan Tuhan Anda itu ada? Kita jawab dengan sifat nomor 3. Apa? Bako. Allah itu bakin. Allah itu maha kekal. Tuhan kita itu tidak ada ujungnya, tidak ada mati-matinya. Allah itu kekal selama-lamanya karena Allah memiliki sifat bako, ya. Kullu nafsin, kullu syai'in halikun illa wajhaha. Segala sesuatu itu akan binasa, akan mati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah kekal selama-lamanya. Ya. Itu namanya bako. Ya, ini kan pertanyaan dasar ini kan. Nanti dia nanya lagi, Allah itu seperti apa? Allah itu seperti apa? Tinggal dijawab sifat nomor 4. Mukhalafatuhu lil awaditi. Allah itu tidak sama dengan makhluk, beda dengan makhluk. Zatnya beda, sifat-sifatnya beda, dan perbuatan-perbuatannya beda. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya tadi, 20 sifat wajib tersebut fungsinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar seputar persoalan ketuhanan, ya, atau dalam akidah namanya bab ilahiyat, ya, namanya apa? Bab al-ilahiyat. Oke, baik. Jam berapa ini siap? Udah Jam jam 9 lebih ya? Ya, Ya. sudah jam 9 Untuk seperempat. syubhat nomor 4 itu panjang sekali itu, ya. Karena ada dalil-dalil dari Al-Qur'an juga itu yang kita baca nanti ya. Ya, apa nomor 4 itu apa sih? 20 sifat wajib itu katanya dari filsafat Yunani gitu ya. Yunani. Ya. Katanya ada yang bilang begitu. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nomor 4, Ya, 5, 6, dan 7. Jadi malam hari ini hanya 3 ya setiap ya? hanya 3. Ya. Hmm. Ya, benar ya Tapi prediksi cukup saya. Ustadz untuk Ya. memperkuat fondasi kita lah dalam Iya, memahami dan betul. tahu kesalahan. Ya, insya Allah ya. Nanti kita lanjut lagi ya minggu depan. Kita habiskan ya subhat yang nomor 4 Ya, sampai nomor 7. ya, semoga nanti Baik, ada kesempatan untuk insya melanjutkan Allah. lagi Insya minggu Allah. depan. Baik, Baik, silakan mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. betul kita buka sesi pertanyaan mungkin bagi para jamaah yang ingin ada pertanyaan atau ingin mungkin bisa memperluas kajian kita pada malam hari ini, silakan angkat tangan atau menulis di chat, nanti saya akan bantu baca. Saya juga akan Baik, cek Ustaz. di YouTube. Silakan, ini yang angkat tangan ada Pak Adi Adifar, kita persilakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Adi, silakan Pak Adi. Sebelumnya kalau ada kekeliruan saya mohon diluruskan atau diklarifikasi Ustaz. Ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan sebetulnya mengikuti akidah atau pemahaman Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ya Ustaz ya. Ya. Kemudian sebetulnya ada satu lagi Imam Tahawi, cuma sudah dalam tanda kutip dibajak oleh kaum Wahabi di sini. Gitu. Nah, yang saya ingin klarifikasi itu pemahaman Wahabi ini
seperti tadi bicara istiwa gitu kan ya. Itu kan mempunyai makna hampir 15 ya Pak. Cuma kalau Wahabi itu kan meyakininya Allah duduk di atas aras. Itu kan duduk itu kan salah satu maknanya gitu. Apakah Wahabi ini yang pertama ya Ustaz ya. Wahabi itu menafikan ayat mutasyabihat, jadi menganggap semua itu ayat Muhammad. Kemudian yang kedua, ada sifat utama atau sifat yang mutlak ya, yang berupa misalnya tadi sifat wajib, mustahil, jaiz, itu menurut pemahaman saya sifat yang utama. Gitu. Sifat wajib ini kan kalau bagi Allah ada 20, bagi Nabi atau Rasul itu ada 4 ya. Kemudian sifat mustahil itu bagi Allah itu ada 20, untuk Nabi dan Rasul ada 4. Kemudian sifat jaiz itu bagi Allah itu 1 dan Nabi atau Rasul juga 1 gitu. Ini mungkin nanti tolong diklarifikasi atau dijelaskan lebih jauh. Kemudian yang ketiga korelasi sifat 20 dengan Asmaul Husna gitu kan. Nah, sifat 20 ini kan sifat yang wajib ada pada Allah gitu. Sedangkan Asmaul Husna itu kan nama-nama Allah yang menggambarkan sifat-sifat Allah juga gitu. Misalnya kalau kata kuasa itu kan bisa dinisbatkan kepada manusia. Cuma sifat kuasa ini kan sifatnya pasif ya, pemberian dari Allah juga gitu. Tapi bagi Allah bukan kuasa tapi maha kuasa. Nah ini terkait dengan korelasi sifat 20 dan Asmaul Husna. Ada mungkin juga satu hal dalam muktamar ulama di Cechnya itu Wahabi sudah dikeluarkan dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah nih. Ustaz Wajib, terima kasih. Pak Ade ini ngikutin banget nih perkembangannya. Masya Allah. Oke, baik. Satu-satu nih, nanti kalau saya lupa diingatkan kembali ya poin-poinnya ya Pak Ade ya. Yang pertama tadi masalah akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebetulnya Pak Adi, yang kita yakini dalam bidang ilmu akidah ya, yang disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab akidah, untuk perwakilan akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3 mazhab sebetulnya Pak Adi. Ada tiga mazhab yang besar dan masyhur. Pertama mazhab Asy'ari. Mazhab Asy'ari atau Asy'ariyah. Yang kedua, mazhab Maturidi atau Maturidiyah. Kemudian yang ketiga itu mazhab Atsari atau Atsariyah. Nah, ini tolong dihafal ini, dihafalkan ya. Sebagaimana Pak Adi atau yang lainnya menghafal mazhab fikih. Kalau fikih kan ada Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu mazhab fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau dalam akidah Pak, kita meyakini 3. Asy'ari, Maturidi, dan Atsari. Pak Ustaz katanya 2 ya, Asy'ari sama Maturidi. Kan seringnya gitu ya. Enggak, sebetulnya 3 aja Mas. Cuma yang nomor 3, yang Atsari, itu memang enggak begitu populer. Ya. Kenapa? Salah satu alasannya kata para ulama, yang paling terdepan menghadapi kelompok bid'ah itu Asy'ari Maturidi. Ya, mereka berada di depan, garda paling depan lah gitu. Berhadapan dengan kelompok-kelompok bid'ah yang seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Musyabih itu, yang membantah itu memang kebanyakan dari ulama Asy'ari, Maturidi. Makanya paling masyhur itu penyebutan 2 ini ya, Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu paling masyhur sebetulnya. Tapi jangan lupa ya, sebetulnya ada mazhab ketiga yang juga Ahlus Sunnah dalam ilmu akidah, yaitu mazhab Atsari. Mazhab Atsari ini penisbatan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Oke. Nah, yang perlu diketahui jamaah, bagaimana dengan Imam At-Tahawi gitu ya. Tadi ada disebutkan ya oleh Pak Adi ya, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, pemilik kitab Matan Aqidah Tahawiyah ya. Beliau ini sebetulnya non madhab karena hidupnya juga di zaman pendiri Asy'ari. Imam Abul Hasan Asy'ari itu sezaman dengan Imam Tahawi. Kemudian Imam Maturidi itu sezaman mereka itu. Tahun 300-an, Pak. Tahun 300-an. Dengan Imam Tahawi itu sama lah. Cuma beda tempat gitu loh. Kalau Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Maturidi itu berada di pusat peradaban Islam, ya, di mana itu, di Baghdad atau di Irak ya. Nah, sementara Imam Tahawi itu di Mesir beliau. Itu. Nah, beliau menulis kitab namanya Matan Aqidah Tahawiyah. Isinya sebetulnya sama dengan akidah Asy'ari Maturidi, sama. Secara umum itu akidah ulama salaf. Ya.
Hanya saja tadi Pak Adi, betul yang Anda sampaikan, matan akidah Tahawiyah ini kayak di apa ya, ya direbut loh gitu, direbut oleh kelompok Salafi Wahabi. Bukan direbut sebetulnya Pak Adi. Sebetulnya bahasa yang tepat adalah salah satu ulama mereka ya yang berpemahaman Wahabi atau tajsim lah sebetulnya, yaitu bernama Imam Abul siapa namanya Al-Is Al-Hanafi ya. Imam Abul Is Al-Hanafi ya. Ya siap ya. Nah, pengarang kitab Sarah yang di Libya itu apa sih? Imam Abul Is Al-Hanafi ya. Ibnu Abil Is, Ibnu ada ibnunya. Al-Imam Ibnu Abil Is yang tepat. Apa? Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Beliau ini mensarah kitab Tahawiyah. Nah, beliau ini sebetulnya pengagumnya Imam Ibnu Taimiyah. Terpengaruh pemahamannya Imam Ibnu Taimiyah. Sehingga ketika mensarah matan Tahawi itu ada kalimat-kalimatnya Imam Tahawi yang diselewengkan, Pak Adi. Ya. Jadi sebetulnya mereka itu bukan mensarah ya, tapi apa? Menyelewengkan isi dari kitab Tahawi. Maka kita ini perlu viralkan ini Pak Adi ya, perlu viralkan bahwa matan akidah Tahawi itu aslinya itu seperti Asy'ari Maturidi. Bahkan saya menemukan dalam kitab matan Tahawi itu Pak Adi ya, ada lafaz Imam Tahawi meniadakan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu lafaznya itu? La tahwihi al jihatu asid kasairil mubtada'an. Kata Imam Tahawi ini dalam kitab matan Tahawiyah ini. Allah itu tidak diliputi 6 arah. Allah tidak berada di atas, di bawah, samping kanan, samping kiri, atau depan belakang. Ini tidak diliputi. La tahwihi al jihad asid. Ini Imam Tahawi, ulama salaf jamaah. Nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru. Karena beliau merekam akidah ulama salaf. Dan itu ternyata sama seperti Asy'ari Maturidi ya, yaitu meyakini Allah ada tempat-tempat. Nah, ini tadi muncul ulama dari mereka yang namanya Al-Imam Ibnu Abil Al-Hanafi yang tadi terpengaruh oleh Ibnu Taimiyah itu ikut mensarah gitu loh. Ikut apa? Mensarah. Padahal sarah itu banyak loh untuk kitab Tahawi itu. Banyak sebetulnya dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma orang taunya mungkin sarah dari Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi begitu. Dan saya Pak Adi termasuk Setiap nih. Dulu kita di Libya pakai yang itu ya Setiap ya. Betul sekali. Pakai syarah matan Tahawi yang versi Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi ini yang kata para ulama itu, kata guru-guru kami, itu syarahnya nggak sesuai dengan matan aslinya. Sampai ada yang bilang itu bukan syarah sebetulnya, tapi apa? Penyelewengan begitu ya. Bahasa kasarnya seperti itu. Jadi kita luruskan nih ya Pak Adi ya kepada mereka ya, bahwa akidah Tahawiyah itu sama sebetulnya seperti mazhab Asy'ari dan mazhab Maturidi termasuk Athariyah itu meyakini Allah ada tempat-tempat ya. Salafi Wahabi itu ya cuma klaim saja ya. Nah, ini Tahawi ini sama kayak kami begitu. Itu klaim saja sebetulnya. Oke, itu yang pertama ya Pak Adi. Tadi ada berapa? Sampai lupa. Yang kedua tadi apa? Berkaitan dengan apa? Poinnya. Sifat yang utama wajib mustahil jaiz itu kan untuk Allah 20 yang wajib ya. Rasul 4. Kemudian yang mustahil Allah 20, Rasul 4. Oh, konfirmasi saja ya, konfirmasi ya. Ya, memang benar. Nanti kalau dalam bab akidah ya, kita itu dikenalkan oleh para ulama dengan akidah 50 itu. Atau kalau orang Jawa bilangnya aqaid 50 Pak Adi. Apa? 50 itu 50. 50 itu 20 sifat wajib bagi Allah ya. Kemudian 20 sifat mustahil bagi Allah. Kemudian 1 sifat jaiz bagi Allah. Berapa itu? 41 kan ya? 41. Kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul. Udah berapa itu? Udah 45. 4 lagi sifat mustahil bagi Rasul. Udah 49. Tambah 1 sifat jaiz bagi Rasul. Jadinya 50. Itu memang termasuk bab yang wajib diketahui oleh seorang hamba. Ya, jadi itu sebetulnya gabungan dengan bab ilahiyat dan bab nubuat Pak Adi. Kalau yang baru kita pelajari itu baru bab ilahiyat. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiznya Allah itu baru bab ilahiyat. Kalau ditambah dengan bab an-nubuat, bab kenabian, itu ya tadi tambahan 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, sama 1 sifat jaiznya. Kalau digabung, ya bab ilahiyat sama bab nubuat ini memang jadi 50 gitu. Makanya ada istilah akidah 50 gitu. Aqaid 50 istilahnya ya. Gitu. Nah, itu nanti detailnya ya
untuk sifat wajib bagi Rasul dan seterusnya ya kita bahas nanti insya Allah ya. Kita kan masih bab ilahiyat ini. Masih bab ilahiyat, belum ke bab an-nubuwah. Terus berikutnya apa tadi, Pak Adi? Yang ketiga, korelasi ya. Korelasi antara sifat 20 dengan 20 dengan Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Ya. Berarti ini kembali lagi Pak Adi, kita harus betul-betul paham di keluar kepala tentang 20 sifat itu. Dan mohon maaf jamaah, saya pribadi setelah banyak membaca syarah 20 sifat wajib, saya jadi kayak baru ngeh gitu. Kayak diberikan oleh Allah semacam pemahaman, ternyata Asmaul Husna itu yang ini itu masuk ke sifat kudroh gitu. Terus yang ini masuk ke sifat irodahnya Allah. Yang Asmaul Husna yang ini masuk ke sifat ilmunya Allah. Itu setelah saya banyak membaca kitab-kitab akidah, Pak Andi. Kalau dulu mungkin saya hanya sekedar hafal, ya paham secara apa ya, murul kiram gitu, secara sekilas gitu ya. Tapi untuk detailnya, alhamdulillah semenjak ada kajian di sekolah fikih live ini, saya jadi paham ternyata memang betul itu. Yang Asmaul Husna itu, kalau kita paham maknanya dan juga paham makna 20 sifat wajib itu semuanya itu masuk loh ke salah satu dari 20 sifat itu. Tapi ada juga yang nanti Pak Adi, dari 99 Asmaul Husna itu ya, sifatnya kan Asmaul Husna itu kan mengandung sifat juga ya. Itu nanti ada juga larinya ke sifat jaiz. Dan kemarin kita sudah bahas tuh di sifat-sifat jaiz itu ada di antaranya misalnya Allah punya sifat apa itu? Asmaul Husna Ar-Razzaq gitu ya. Ar-Razzaq juga ada Al-Mu'ti dan seterusnya. Itu masuknya ke sifat jaiz gitu. Jadi benar ya, ada korelasi, ada hubungan antara 20 sifat wajib dengan Asmaul Husna. Tapi barangkali bagi orang awam sulit untuk memahaminya. Kecuali betul-betul paham makna sifat 20 dan Anda juga paham tuh syarah dari Asmaul Husna. Nah, nanti kita bantu dah Pak Adi. Insya Allah kajian kita setelah menyelesaikan masalah syubhat ini, kita akan mencoba mensyarah Asmaul Husna ya. Ya gitu ya Ustaz Ihab ya. Betul. Karena kan ini masih ada kaitannya dengan sifat 20 ya. Jadi kita hubung-hubungkan nanti. Oh ternyata Asmaul Husna yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus ini masuknya ke sini dong gitu. Jadi nanti kita buat kajian khusus tentang syarah al-asma al-husna insya Allah. Insya Allah. Wah itu berapa pertemuan itu? Ustaz Ihab berapa pertemuan itu? 99. Satu pertemuan aja ya. mungkin habis 5 ya. Iya 5 atau 10 ya. Dikali 4 per. Ya. Insya Allah nanti kita buat kajiannya ya. Oke. Cukup ya Pak Adi. Apalagi Pak Adi? Boleh ya. Nggak? Saya nanya ini agak sensitif nih ya. Yang tadi sudah ya? Sudah terjawab semua? Sudah semua. Sudah ya? Ini tinggal satu yang agak sensitif nih. Ustaz Ajib, mohon dijawab. Kalau nggak apa-apa gitu. Seperti halnya Profesor Ali Mustafa Yaakob dan Profesor Said Agil Munawar itu kan belajarnya di negeri Wahabi ya. Nah, Ustadz Ajib dan kawan-kawan kan belajar di kampus Wahabi gitu. Profesor-profesor ini kan tidak menjadi Wahabi walaupun kuliah di negeri Wahabi. Begitu juga Ustadz Ajib. Kuliah di kampus Wahabi tidak menjadi Wahabi. Ini gimana ceritanya? Ceritanya gimana gitu ya? Ya bagus-bagus ini. Ini bagus sekali. Begini jamaah ya. Orang belajar kuliah atau sekolah itu memang belum tentu pemikirannya ditentukan oleh kampus atau sekolahnya ya. Belum tentu. Ya sama kayak anak SD SMP lah Pak ya. Sekolah di misalnya SMP SMA yang favorit ya. Ya belum tentu kan semua murid-muridnya paham dengan semua ilmu di situ kan. Belum tentu kan ya. Tergantung apa? Kembali lagi Pak. Tergantung muridnya, tergantung siswanya sebetulnya. Nah, sama kita ini juga begitu Pak Andi. Yang kuliah di Libya, yang kuliah di Saudi ya, di Universitas Islam Madinah atau di Riyadh atau di Jamiatul Imam ya. Mereka juga begitu sama. Ada mahasiswa itu yang dia betul-betul bisa membedakan perdebatan akidah. Ada yang tidak bisa membedakan perdebatan akidah. Tiap orang beda-beda, ya, tergantung mahasiswanya sebetulnya, Pak. Ya. Dan saya dulu di Libya, ya di kelas itu macam-macam. Ada yang Salafi Wahabi ya ada yang dari NU ya ada yang dari Muhammadiyah, dari Persis. Semuanya itu campur aduk di situ, Pak.
campur aduk di situ. Dan ketika lulus pun mereka ya ada yang mungkin berubah, ada yang enggak gitu loh. Ada yang berubah, ada yang enggak. Tergantung mahasiswanya sebetulnya. Bahkan saya berani juga mengatakan yang lulusan Madinah itu juga begitu. Sama. Baik lulusan yang zaman dulu sama lulusan yang sekarang itu sama Pak Adi. Ada yang setelah lulus dari Universitas Islam Madinah itu jadi Wahabi, ada yang tidak itu juga ada. Yang enggak Wahabi juga ada sebetulnya. Jadi kembali lagi ke mahasiswanya ya, kembali ke mahasiswanya. Apakah terpengaruh atau tidak? Dia punya basic atau tidak gitu. Dan satu hal, kalau saya pribadi ya Pak Adi ya, mohon maaf, ketika di Libya itu basic saya itu nggak begitu kuat masalah akidah. Sehingga saya pernah loh meyakini seperti keyakinan Salafi Wahabi. Sampai saya ceramah itu mirip seperti mereka lah. Kalau ceramah dulu. Waktu masih kuliah Pak. Ya sudah ceramah itu sejak takmili. Bahkan sejak idat kalau nggak salah. Sudah ngisi pengajian lah. Pengajian taklim gitu ya. Majelis ibu-ibu atau majelis bapak-bapak gitu ya. Dan saya pernah menyampaikan seperti akidahnya Salafi Wahabi. Meyakini Allah itu berada di atas arah dan seterusnya. Ya, itu tadi karena basicnya nggak kuat. Ya. Tapi kalau yang basicnya kuat, sebelumnya itu sudah belajar mungkin sifat 20 atau sudah belajar akidah Asy'ari dengan mantap gitu ya, insya Allah nggak akan terpengaruh. Tapi alhamdulillahnya saya ini Pak Adi setelah lulus dari Libya kan kuliah lagi di IKI ya, di Institut Ilmu Al-Quran, bertemu dengan para profesor banyak di situ ya, guru-guru besar ya. Terus ditambah lagi saya mempelajari lagi akidah kitab-kitab Asy'ari, itu saya baca-baca lagi. Dapat tugas dari Ustadz Sarwat suruh ngajar ya. Ini saya belajar lagi. Akhirnya alhamdulillah jadi paham ya, tentang perdebatan dalam ilmu akidah. Sampai saya punya kesimpulan bahwasannya mazhab akidah ulama salaf itu sebetulnya 3 ya, Asy'ari, Maturidi, Atsari, dan ketiganya ini sama-sama meyakini tauhid makna dalam memahami sifat-sifat mutasyabihat ya, seperti istawa, iyad dan sebagainya itu tauhid. Bahkan juga ada yang menggunakan takwil. Jadi 2 metodenya ya ulama salaf itu yang diwakili 3 madzhab tadi. Tauhid makna dengan takwil. Adapun Salafi Wahabi ya, Salafi Wahabi ini mereka ngaku-ngaku berakidah ulama salaf, menetapkan sifat juga sama, cuma bedanya apa? Dipahaminya secara dohirnya. Istawa dohir maknanya apa? Yang terbesit di kepala. Ya bertempat, istakoro, ya, duduk bertempat. Ya udah begitu. Meskipun ada makna 15, mereka nggak mau tahu 15 makna itu. Pokoknya secara dohir, istawa dia bertempat. Lihat itu secara dohir, ya tangan begitu loh. Secara langsung makna yang terbesit begitu. Mereka dipahaminya secara makna dohir. Dan itu bukan akidah ulama salaf ya. Sudah kita bahas di episode tentang tauhid makna. Okay. Jadi menafikan ayat mutasyabihat ya Ustaz Ajib ya. Jadi menganggap itu ayatnya Muhammad. Ya. Kalau bahasa kasarnya ya Pak, benar. Ya. Tapi kalau mereka berkilahnya begini mereka itu. Sifat iyad, sifat istawa itu bukan ayat mutasyabihat kata mereka begitu. Jadi semuanya muhkamat gitu loh. Nah, itu malah lebih parah lagi ya. Padahal ulama salaf banyak menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka, dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihat ya, di antaranya seperti istawa, iyad, ain itu gitu. Jadi mereka itu secara tidak langsung ya Pak Adi menolak ayat laisa kamitslihi syai', apalagi wal yakullahu kufuwan ahad. Itu kan dalil-dalil mukhalafatul lil hawadis itu. Sifat mukhalafatuhu lil hawadis ya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Walillahil amsal a'la dan seterusnya. Banyak lah. Oke, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau boleh disimpulkan Ustaz Ajib bisa banting setir lagi karena terus konsisten belajar lagi ya Ustaz ya. Terutama tentang akidah gitu. Iya. Ustaz Ajib terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Pak Adi, sama-sama ya. Intinya ini Pak Adi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jamaah kita terus belajar ya. Jangan hanya mandek sampai sini saja. Pokoknya terus belajar. Dan sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dibimbing ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalannya para ulama salaf kita dalam masalah akidah utamanya ya, dalam masalah
akidah. Karena ini bahaya sekali kalau sampai keliru. Kalau keliru dalam ilmu fikih, ya, keliru di sini dalam hal ya fikih kan istihad furu'iyah ya, masalah furu'iyah. Tidak masalah ya, meskipun beda antara madhab ini dan satu yang lain. Tapi kalau udah masalah akidah itu bahaya itu ya. Imma ahlul bid'ah, ahlul dolal, atau yang lebih ekstrim lagi sampai ada yang berani bilang kafir gitu. Tapi kita nggak seperti itu ya. Kita bilang itu firqah dolalah gitu aja deh. Ya, firqah yang tidak sesuai dengan ajaran ulama salaf. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah siap atau habis? Ada lagi Ustadz yang angkat Yang chat tangan. nggak ada? Di chat nggak ada. Oh ya udah. Ini ada Ya. dua penanya, sisanya yang pertama setelah urutannya ini Pak Hijrah duluan. Kita Ya. persilakan. Ya sudah kita batasi ya dua. Berarti dua lagi gitu aja ya. Benar. Ya silakan. Terima kasih Ustadz Wahab, Ustadz Ajib. Saya Ya. pertanyaannya Pak siapa singkat ini? Ustadz. Pak Hijrah. Oh Pak Hijrah. Dari mana Pak Ya. Hijrah? Dari Sukabumi ya. Masya Allah, Sukabumi ya. Silakan. Ini Ustadz, saya mau mengklarifikasi aja, mengklirkan. Ya. Sebetulnya dalam mazhab akidah Asy'ari itu, dalam mensikapi ayat sifat Allah itu, seperti yadullah, wajhallah, nuzul, dan istiwa itu sebetulnya dalam Asy'ari itu mutlak harus ditakwilkan. Oh. Mutlak ditakwilkan atau dia tafwid makna saja gitu. Oke, baik, atau dua-duanya. Sebetulnya jadi saya sering dengar ceramah para ulama yang mengaku mazhab Asy'ari itu ada yang bilang ini takwilkan gitu ya. Ada yang sampaikan oh tidak, tafwid makna saja, langsung tafwid makna. Nah, sebetulnya baik. yang real Asy'ari itu bagaimana sebetulnya? Apa dua-duanya real Asy'ari atau salah satu atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus ini pertanyaan bagus Pak Hijrah. Terima kasih. Yang jelas jamaah, madhab Asy'ariyah itu kalau berhadapan dengan ayat mutasyabihat seperti istawa atau yat ya, paling mudah pakai contoh itu saja, itu ditempuh dengan dua cara, ya kan ya, dengan dua cara. Pertama tafwid makna, yang kedua takwil. Kata Imam Al-Bahaqi, termasuk Imam Ibnu Hajar, ulama-ulama salaf kita itu mayoritas mengutamakan tafwid makna dulu. Jadi tidak langsung ditakwil Pak Hijrah ya, tidak langsung ditakwil. Paling utama itu, bahkan ini aslam, lebih selamat kata Imam Al-Baihaqi. Apa? Kita menggunakan tafwid saja. Gitu. Jadi Asy'ari itu pertama langkah awalnya apa? Ketika ketemu istawa atau yat gitu ya. Kita tafwid Pak, paling bagus atau paling utama. Tafwid itu gimana? Ya kita imani Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sesuai dalam Al-Qur'annya seperti itu. Tapi maknanya apa? Jangan dibayangkan, tapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafwid. Artinya diam gitu. Diam ya. Begitu juga dengan yadullah, iyat. Allah punya sifat iyat. Itu kita terima ayatnya, kita imani Allah memiliki sifat iyat. Tapi makna sifat iyat apa? Kita serahkan kepada Allah. Diam gitu loh. Enggak dimaknai tangan atau istawa, enggak dimaknai bersemayam bertempat, enggak gitu. Ditafwid. Dan ini jalan yang paling selamat, paling utama. Ya. Berikutnya, kata mazhab Asy'ari, kalau ada orang awam, nih Pak ya, kalau ada orang awam yang mungkin khawatir tidak bisa menguasai ilmu tafwid tadi ya, atau dia banyak syubhat di kepalanya karena berhadapan orang yang macam-macam ya, maka para ulama Asy'ari membolehkan jalur kedua. Bahkan ini jalur terakhir gitu loh. Jalur terakhir ya. Apa itu? Ditakwil. Dalam keadaan darurat, meskipun tafwid makna tadi lebih utama, dalam keadaan darurat atau untuk menghilangkan syubhat atau pikiran yang aneh-aneh di kepala orang awam, maka pakai jalan takwil tidak apa-apa. Tapi ayatnya tetap diterima. Nah, kadang-kadang Salafi Wahabi itu menuduh Asy'ari yang mentakwil ini, wah, sifat istawa ditolak, sifatnya bukan ditolak. Sifat istawa itu tetap kami terima. Sifat iya itu tetap kami terima. Yang kami tolak itu sifat makna dohirnya. Gituin Pak. Ya. Yang kita tolak itu apa? Makna dohir dari istawa atau makna dohir dari sifat iya. Karena bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai', begitu. Maka ulama kami untuk menjaga orang awam ini kita takwil. Istawa, takwilnya istaula. Maknanya apa? Menguasai. Allah itu menguasai aras. Apalagi kalau yat. Oh, yat itu takwilnya adalah kekuasaan. Kekuasaan Allah ada di
di atas mereka. Begitu. Sudah bisa dipahami ya? Ya, intinya. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Intinya begini saja. Seluruh ulama salaf, termasuk Asy'ari, Maturidi, Athari, Pak, itu meyakini hanya 2 metode saja ya. Hanya 2 metode saja. Tafwid makna. Ini harus viralkan nih kalau bisa. Tafwid makna sama takwil. Tidak ada yang lain. Karena Salafi Wahabi pakai yang ketiga, namanya itsbat makna zahir, menetapkan sifat dengan makna zahir yang terlintas secara langsung. Nah, kalau kita tafwid makna sama takwil. Jalan paling utama yang diutamakan adalah tafwid dulu. Yang baru jalan terakhir itu takwil. Jadi bukan langsung mentakwil sebetulnya ya, bukan. Bukan Asy'ari mentakwil. Enggak begitu alurnya ya, enggak begitu. Itu jalan terakhir sebetulnya. Jalan terakhir. Paling utama itu tafwid, dan mayoritas ulama salaf itu lebih mengutamakan apa? Tafwid, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam hal sifat mutasabih itu lebih mengutamakan apa? Tafwid makna. Meskipun sebagian ayat sifat itu ada yang ditakwil. Kayak Imam Bukhari itu mentakwil kan? Wajah ditakwil dengan mulkah dan banyak lah. Kalau diteruskan jadi kajian lagi nanti. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Idra ya. Satu lagi terakhir. Ustaz, ini kita persilakan penanya terakhir Pak Syafrianto. Silakan. Pak Syafrianto dari mana ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Saya Safri, jauh dari Duri Riau. Masya Allah, Duri Riau. Masya Allah, jauh sekali. Saya dulu pernah ke Riau dulu. Kan pernah dengar ceramah kan orang Salafi kan. Di kita Alibanah tuh ada yang bilang Imam Asy'ari itu mementakan makna zahir gitu. Tapi tidak ada, nggak boleh tanya bagaimana gitu kan. Jadi itu Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak punya makhluk, tidak sama dengan makhluk. Paham. Apakah kayak gitu di kata Alibanah atau Ustaz? Baik. Gampang itu, cara jawabnya gampang, insya Allah. Begini, di dalam kitab Al-Ibanah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, beliau pendiri mazhab Asy'ari ya, imam kita dalam mazhab Asy'ariyah. Beliau itu memang lebih mengutamakan tafwid makna sebetulnya Pak. Tafwid makna. Hanya saja Salafi Wahabi itu mereka salah memahami kitab Al-Ibanah. Saya tahu tuh. Di dalam kitab Al-Ibanah memang disebutkan lillahi yadun bila kaif gitu. Apa? Lillahi yadun bila kaif. Menurut Salafi Wahabi, dalam keyakinan mereka, Imam Abul Hasan Asy'ari ini meyakini Allah punya tangan, tapi tangannya itu tidak sama dengan makhluk, bila kaif, tidak dibagaimanakan gitu ya. Ini keliru, Pak. Tidak ada Imam Abul Hasan Asy'ari itu memaknai sifat iyad itu dengan tangan tuh enggak. Imam Asy'ari itu mengikuti lafaz dalam Al-Qur'an. Lillahi yadun bila kaif kama akhbaro. Allah itu punya sifat iyad tanpa kaif seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an bilangnya iyad, ya iyad tanpa makna apa-apa gitu loh. Sementara Salafi Wahabi ini memahami iyad di situ tuh diterjemahkan Pak sama mereka. Sama mereka apa? Diterjemahkan. Itu Imam Asy'ari aja bilang Allah punya tangan kok. Padahal nggak begitu. Itu kan pemahaman Anda, Salafi Wahabi. Anda itu nggak punya sanad. Dari mana sanad memahami kayak gitu? Kami nih loh, yang belajar di pesantren, kami yang punya guru-guru Asy'ari, yang sanadnya nyambung kepada Imam Asy'ari. Semuanya itu nggak ada yang bilang begitu. Imam Asy'ari bilang lillahi yadun bila kaif. Itu iyad di situ bukan bermakna tangan. Itu satu Pak ya. Satu. Yang kedua, bila kaif, nah ini salah lagi keliru. Bila kaif itu artinya apa? Bila kaif itu tidak menentukan makna bahkan kaifiyah. Kalau ditentukan makna, misalnya tangan ya, misalnya yad tadi tangan. Terus buat apa bila kaif ini? Karena kalau bilang tangan itu sudah kaif namanya. Buktinya apa? Coba tangan. Tangan itu apa sih tangan itu? Ayo, tangan itu apa? Definisi tangan. Tangan itu jariah kan, anggota tubuh. Meskipun mereka bilangnya tangan Allah nggak sama dengan tangan makhluk. Tetapi kan Anda bilang tangan di sana. Ya kayak Anda bilang tangan semut tidak sama dengan tangan monyet. Ya tapi kan tangan juga namanya itu. Itu sudah tasbih itu namanya. Udah tajsim itu, meskipun nggak mengakui. Gitu.
Jadi mereka keliru memahami bila kaifnya itu. Padahal bila kaif itu maksudnya apa? Tidak menentukan makna apa-apa, maka secara otomatis kaifiyah itu nggak ada begitu. Itu namanya bila kaif, ya. Kalau Wahabi itu bila kaif itu menurut mereka ya ada itu maknanya, cuma kita nggak tahu bentuknya gitu. Allah itu punya tangan tapi nggak tahu bentuk tangannya Allah seperti apa. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, itu. Jadi ada dua kesalahan di situ, Pak. Pertama, mereka nggak paham apa yang dikatakan oleh Imam Abu Al-Asy'ari ketika bilang lillahiyat. Iyat di situ ngikutin lafaz dalam Al-Qur'an gitu loh, ya. Bukan diterjemahkan tangan. Yang kedua, mereka nggak paham bila kaif. Tidak paham apa makna bila kaif. Bila kaif itu tanpa makna, tanpa kaifiyah begitu. Itu namanya tafwid. Jadi Imam Asy'ari itu tafwid, Pak. Kalau kita terapkan kepada yang lain, misalnya istawa, sama istawa itu juga beliau mentafwid. Sampai beliau menjelaskan istiwaan munazzahan anil istiqrar gitu. Itu kitab Al-Ibanah itu yang masih versi aslinya ya. Mana kitab Ibanah saya yang asli ya? Saya punya dua versi. Yang satu versi yang sudah tahrif, yang sudah hilang itu kalimatnya. Yang satu lagi ada yang asli. Imam Asy'ari ketika membahas istawa di situ, ya, ini semakin menjelaskan tafwid makna ya, bahwa istiwanya Allah itu bukan istiwa istiqrar. Apa istiqrar? Bertempat atau menetap. Bukan, maknanya bukan itu. Berarti apa? Beliau itu menetapkan istawa sebagaimana dalam Al-Quran, tapi maknanya diserahkan kepada Allah, namanya tauhid itu. Ya begini Pak, Salafi Wahabi itu mereka bermainnya ya memang di wilayah itu tadi, di wilayah ayat-ayat mutasyabihat, dan kekeliruan mereka apa? Menterjemah ke bahasa Indonesia gitu. Itu kesalahannya. Padahal kan tauhid makna itu nggak boleh diterjemah. Karena kan menyerahkan maknanya kepada Allah. Iyat ya iyat, istawa ya istawa. Itulah namanya tauhid makna. Paham nggak Pak siapa tadi namanya? Pak Supriyanto ya? Pak Supriyadi. Ya. Ya. Itu ya Pak ya? Sudah bisa dipahami atau gimana? Sudah. Nah, intinya sudah, ya? Di kitab Al-Bana itu tafwid. Betul. Tafwid mana? Imam Asy'ari kita sebagai pendiri mazhab Asy'ari memang sangat menghindari yang namanya takwil. Ya, sangat menghindari yang namanya takwil. Tapi bukan berarti beliau mengharam takwil ya. Tapi beliau itu untuk berhati-hati, menghindari yang namanya takwil. Opsi terakhir lah gitu ya. Betul. Beliau lebih mengutamakan tafwid makna. Sekali lagi, Salafi Wahabi ini mengira Imam Asy'ari itu kayak mereka, padahal beda. Ya, baina sama wasumur. Tafwid makna Imam Asy'ari itu jamaah. Kalau Salafi Wahabi itu isbat makna zahir, iyat dipahami, tangan, istawa dipahami, bertempat, bersemayam dan seterusnya. Beda. Makanya saya sampai berkesimpulan Pak ya. Banyak orang tergelincir itu karena Wahabi tadi itu bermainnya di wilayah di situ. Benar. Orang kalau dengar ceramah Wahabi kalau pakai yang statement yang Bapak sebutkan tadi itu, banyak yang percaya itu pasti. Loh iya ya, di kitab Al-Ibanah Imam Asy'ari bilang Allah punya tangan itu loh. Bila kaif, Allah istawa gitu dan seterusnya. Padahal secara usulnya itu nggak dipahami. Usulnya itu tafwid makna Imam Asy'ari itu ya, tafwid makna bukan isbat makna zahir gitu ya. Bukan isbat makna zahir. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Nah, nanti kita akan baca itu kitab Al-Ibanah. Ya, setiap ya. Setelah tema-tema silabus akidah ini selesai semua, insya Allah sebagaimana tadi yang kita sampaikan, kitab-kitab Asy'ari kalau bisa kita baca. Mulai dari yang besar sampai yang kecil-kecil itu insya Allah kita baca semua. Insya Allah ta'ala. Terima kasih Ustaz Ihab dan jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, menjaga kita, keluarga kita, anak keturunan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pemahaman yang keliru, dari pemahaman yang sesat dalam ilmu akidah ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Terima kasih juga Ustadz Ajib atas materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga tadi ketiga dari 7 syubhat yang kita telah pelajari bisa memperkokoh pemahaman kita dan mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang tidak perlu kita terjerumus ke dalamnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa memberatkan amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz Ajib juga dipermudah segala urusannya.
Para jemaah sekalian, setelah kajian ini berakhir, nanti masih ada kajian sekolah fikih kembali. Besok pagi kita akan ketemu bersama Ustadz Sutomo Abu Nasr dalam pembahasan mata kuliah Tarikh Tasyri', masih dalam pembahasan Tabaqat Syafi'iyah. Kita akan mempelajari dan mengenal sosok Syaikhoni di dalam madhab. Itu sudah terlewat, mohon maaf. Berarti minggu ini, besok pagi, kita akan membahas tentang dua aliran Syafi'i, yaitu di Khurasan dan di Irak. Insya Allah, biidhnillahi ta'ala. Silakan dihadiri besok pagi 5:30 sampai selesai. Itulah, kita cukupkan sesi kita pada malam hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor 3331538410 atau melalui Bank Muamalat dengan nomor 3604 Semua rekening di atas nama Aini Aryani. Rekening tersebut merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut. Atau langsung menuju ke halaman rumahfikih.com/donasi. Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan kita dengan penuh limpahan rahmat-Nya. Amin.